lu kan laki ya. Maksud gua nih ya, kalau laki kalau digituin udah kelarin aja beres. Ya, apaan sih digituin? Jadi anak lo dibawa keluar dari rumah lo sama ibunya untuk ke rumah ASP. laki-laki lain. Tinggal satu rumah dan diduga satu kamar. Anak gue dibawa ke dalam kamar yang Jadi dia ngelihat ibunya dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Dan padahal masih ada hubungan suami istri. Gua merinding. tapi malah minta hak asuh anak. Tuh, Gitu loh. kesalahanmu sebenarnya apa? Gue kurang kaya. Di persidangan bahkan saksinya perempuan yang mengatakan bahwa Pak Yama Carlos yang menafkahi setiap hari di keluarga. Duh, Ella minum apa sih? Kayaknya anak bener. Ya iyalah, ini tuh minuman AMH. AMH itu adalah jahe merah yang mengandung habatus sauda, terus ginseng, terus madu. Jadi rasanya juga enak. Sehat dong. Ini sehat banget karena waktu kalau lagi mens nih ya, perutnya tuh bisa adem, enak. Terus tenggorokannya itu lo lancar banget pernapasan karena polusi-polusi itu. Wah, pantesan lo rajin minum. Iya kan, kalau tenggorokan lagi nggak enak minumnya ini. Perut lagi nggak enak ini. Terus anti peradangan. Ini praktis dibawa kemana-mana. Kan cuma kotakan gini doang. Boleh dong kalau gitu saya juga bawa ya. Bawa aja. Terima kasih. Kemana-mana bisa dibawa dan diminum ya. Diseduh aja. Mantap sekali. Aduh. Udah 1 tahun loh. 1 tahun. Udah 1 tahun kita nggak ketemu, akhirnya ketemu juga. Kalian sering ketemu. Kalau gue lebih lama lagi. Lo tau nggak kenapa? Gue tidak pernah diajak lagi ke arisan sebelumnya. Tunggu. Oh, yang itu. Nggak boleh banget gue masuk ke arisan. Maaf, salah siapa berantem ya? Iya. Pakai berantem. Bukan salah saya, itu koko satu terpengaruh. Tidak mau dari saya. Si koko itu. Berarti yang masalah si Koko itu atau Anda sih? Koko itu dah tuh. Karena si Koko itu maunya jalan damai kan orangnya. Jadi tidak mau mempertemukan dirimu dan menimbulkan konflik. Padahal si Koko tahu kalau saya tidak bersalah. Tapi entah kenapa dia terpengaruh. Ya udah, yang penting hari ini kita lewat. Akhirnya ya. Tapi ngomong-ngomong lama nggak ketemu, penampilannya kok berubah? Siapa sih? Biasanya kan Kalina sporty. Jangan salah, Bo. Dia kan ada yang baru tuh. Jadi dia harus anggun. Enggak. Jangan, hari ini. Yang baru. Iya, gosip terkini lu nggak tahu ya. Bisa nggak sih setiap arisan jangan membahas tentang pribadian saya, kepribadian tentang kehidupan saya, gitu loh. Tolong dong. Lajang, duda. Kayaknya dulu pernah duda. Gimana tuh ceritanya? Enggak. Ulang lagi. Gak usah dengerin dia ya. Jadi ini memang dulu pernah duda. Udah dulu pernah duda. Oh, udah berarti duda ya? Berarti duda. Aduh. Enggak seru aja hari ini. Hari ini enggak ada ngebahas tentang gue. Tidak ada pembahasan gue. Gue lagi pengen Gue lagi nggak bahas lo, gue lagi bahas duda. Jadi duda mendingan gue apa panggil temen gue. Mendingan temen gue. Gue lagi temen gue itu nggak duda. ya temen lu nggak duda tapi Ya, ini kita lagi bahas dong. Iya, kita lagi pengen ngomong Lu pengen banget sih bahas duda. Udah heran di udah toh tinggi. Bahkan tinggi ya. Sama Kalina tinggian mana? Tinggian dia kayaknya Lebih tinggi dari sama ya? sama ya. Tunggu saya Kalau tingginya lebih tinggi daripada Kalina berarti mau gua giniin nggak bisa ya. Gue nggak mau dibahas. Bentar. Gue lagi WhatsApp temen gue udah jalan ke sini. Sahabat gue. Gue daripada kita ngomongin dia panggil di bawah bantuan. Bentar. Buruan datang ke sini Bentar. Temen lu siapa yang mau datang? Ada bentar nih. Gue lagi telepon. Tapi ngomong-ngomong ya, arisan kita ini benar-benar pakai arisan nggak sih? mau yang mana arisannya tadi? Iya. Angkel. Ada yang Udah lagi di mana? Udah di mana lo? Kok mau? Ya Allah. Angkel udah di mana? Buruan datang. Apa sih Angkel? Alvin. Iya. Angkel datang. Udah sampai. Iya, tuh. Udah sampai. Angkel. Buruan. Gile, berisik banget dari tadi kita udah dengar.
udah. Apa kabar lu ya Allah? Biasa ketemu kali kan perhatian. Maaf. Kok lu nggak bilang ngajak dia? Gua ngajak dia karena bajunya ikut. Ada apa? Teman-teman tinggal berita banget. Duduk. Ada masalah apa dengan baju gue sih? Baju Keren dong. keren. Itu. Justru itu karena baju yang gal. Gue mau update. Uncle itu ngajak Yama kemari karena dia tuh congratulations dulu dong, dia menang. Iya. Keputusan pengadilan baru keluar. Iya. Aku selalu update kok. Update di Instagram dia. Sebentar. Iya. Maaf nih ya, karena saya kan orangnya kurang update di sosmed ya. Jadi bener ini Yama Carlos. Yama Carlos. Yang lagi Ngehit itu loh yang ceritanya kemana-mana. Itu kesannya kayak ada Sahabatnya Next Carlos. Iya. Sepupunya Yuan Carlos. Yang tapi bukan sepupu yang sepak bola itu ya. Bukan sepupu sepak bola ya. Tapi banyak yang bilang Long entol, salah. adiknya Roberto Carlos. Pemain bola juga kan? Oh iya, benar juga. Emang ada apa sih Kak dengan Itu kan lu pakai Jangan sampai gua kaget-kagetin di sini ya. Enggak ada. Masa lu Yama, dengerin ya. Lu kemarin diundang mereka kan, buat acara arisan. ngapain ngajak dia? Karena dia tuh cocok banget buat ya lu gak usah arisan. marah-marah dia mau ngajak tapi ini tepat banget loh. Iya. Kita bisa belajar banyak dari kasusnya ya. Bener. Iya. congratulations karena udah menang di tingkat pengadilan negeri. pertama iya PN. iya. Pelajaran buat dulu Pak De. Supaya nggak Oh dia ya? Gua gak mau cerai ya. Iya. Maaf. Bentar. Gua kalau nanti menikah lagi, gua juga nggak mau cerai lagi. Udah dong, tolong. Oh udah nggak nikah lagi. Kan Aduh, lu ngapain lagi di sini? nggak tahu gue juga. Juga ini nggak ada yang kebetulan tuh nggak ada loh sebenarnya. Bener. Iya. Berarti kita harus bicarakan orang yang Kenapa satu lu ngajak itu. dia dan udah sekarang bicara tentang Anda aja ya Pak ya. Lu jangan sampai gua kagetin. Supaya kita sama-sama nih menang di PN, emang gugatannya apa sih? Nah, iya. Cerita yang. Biar kita ada pelajaran. Iya. Udah lu tenang dari dulu. Instagram dia, tapi gue pengen denger langsung dari mulutnya dia. Gitu. 8 bulan loh. 8 bulan. Ya, nah si Uncle Alvin nih Udah Iya. tahu banget. Tahu. Monitor terus gua. awal paling awal yang gue bongkar di podcastnya. Iya kan. Nah intinya yang saya bongkar dan yang gue gugat itu adalah hak asuh anak. Oke. Gitu. Posisinya tuh Tunggu, tergugat. dipotong dulu. Apaan sih dari tadi krecek. Makanan apaan sih? Hari gini lu belum tahu nih, talasa. Apaan sih talasa? Selama ini kan orang tahu tuh chips tuh dari kentang lah, dari ubi lah, dari apalah. Jangan salah, Indonesia ini punya umbi-umbian yang superfood. Tales. Emang sehat? Tales itu lebih banyak seratnya, terus terbuat dari karbohidrat yang kompleks, sehingga bisa bikin kenyang untuk jangka yang lebih panjang. Dicernanya juga lebih baik dibandingkan itu yang segala macam kentang dan umbi-umbian yang lain. Gitu. This is better, made in Indonesia. Tadi lu bilang superfood. Bener juga ini tuh, mengandung protein antioksidan, karbohidrat kompleks, vitamin A, C dan E. Iyalah, bagus juga ya. Lo langsung aja survei di internet, tulis talas, langsung dijelasin tuh manfaatnya seperti apa. Oh gitu. Itu orang-orang bule aja tahu talas itu bagusnya seperti apa. Apalagi dibikin enak seperti ini udah cemilan paling sehat, nggak bikin gemuk. Low fat ya? Low fat. Oh my god, terus ini nggak ada lemaknya nggak ada, Oh gitu? rendah. Karbohidratnya juga rendah karena kompleks, jadi cernanya dengan baik. kenyangin nggak sih? Ngenyangin dong. Oh gitu, ya aku mau nyoba Telat banget baru nyoba, gue dah sanggup. enak ya. Enak banget Bu, apalagi ini ada dua rasa ya, ada rasa pedas sedap sama jagung bakar. Kalau yang untuk anak-anak coba deh yang jagung bakar, cuman buat kita yang dewasa enakan yang bakar, yang pedas maksud gue. Soft banget ya, empuk banget, renyahnya juga enak banget. Teksturnya tuh beda, kalau yang lain tuh biasanya kan tajam kan ya crunchy-nya. Kalau yang ini nih di tengah crunchy-annya itu ada rasa empuk-empuknya, tipikal talas. Terus rasanya juga enak banget, cocok banget buat nyemil, buat nonton, cocok banget. Dan ini nggak bikin gemuk, itu paling penting. Makanya mau 3 kantong juga no problem. Makanya kalau mau nyemil langsung saja Talasa, snack Talasa.
jelas. Ini minuman enak banget ya. Kenapa? Lu nggak nawarin gue? Kok nggak nawarin gue? Yang nawar-nawarin Oh, iya. orang. Udah jadi loh, enak banget. Ini sambil. Congratulations dulu dong buat Rama. Kenapa lu sampai hak asuh anak lu? Lu coba dulu deh, jahenya enak banget, gila Makin mantul. lancar. Enak ya? Ya Allah. Jadi kalau Sebentar. Iya. Ya, maklum ya, karena belum update. Yang digugat adalah hak asuh anak. Emang lu udah resmi cerai belum? Nah, gue cuma ceritanya, lu nggak ceritanya. tadi Lu pada berisik sih, lu ngurusin poni, satu ngurusin belakang, di fitting, makanya. Gue dari tadi Heran. mau ngomong mau nanya kayak yang ditanya sama Anya, gue bisa kokin ini minum. Enak sih Makanya tapi kalau ini. punya pacar dikunjungi. Itu dia. Oh, iya, salah ya. Salah ya. Terus. Pacarnya di mana sih jauh ya? Iya, Mia, cerita ya, Mia, cerita. Udah, terus gimana? Kenapa? Lu udah cerai? Perceraiannya dikabulkan. Oke. Beres nih. Beres. Nah, Ini sidang yang berbeda. ini yang Oh, ini satu sidang yang sama. satu sidang ya kan, kalau di PN itu kan jadi satu. Oke. Perceraian karena sana juga menggugat hak asuh, saya ngelawan. Oke. Makanya dari kami itu ada gugatan balik, rekonvensi. Rekonvensi, oke. Iya. Nah, di dalam rekonvensi itu salah satunya juga ada hak asuh anak ke ayah kandungnya. Oke. Tapi kan tidak semata-mata mencantumkan itu. Harus bisa pembuktian terbalik. Iya, karena kan biasanya anak di bawah umur itu kan otomatis Ke ikut ibu. 12 tahun, di bawah 12 tahun tepatnya ya. Betul. Ya. Kecuali ibunya terbukti Nah. kurang mampu lah, atau capable. Atau melakukan kesalahan. Jika ibunya tidak layak atau tidak patut, berarti bagaimana? Nah, Emang nggak layak memang apa? peraturannya kan Kesalahan dari Tunggu dulu, orang cerita. Ini Gue kasih Yama biar kalian tidak melakukan hal yang sama. Belajar dalam kehidupan. pelaksana dan pendamping-pendampingnya itu menurut gue tuh kurang paham tentang undang-undang perkawinan. Mereka cuman kayak cuman berlindung di bunyi yang anak usia di bawah 12 tahun hak asuh jatuh ke tangan ibu. Betul. Itu nggak ada yang Oh, itu bantah. Instagram lu ya, yang lu balas ya? Iya, Obrolannya gue lihat tuh. betul, nggak ada yang bantah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika ibunya nggak layak atau nggak patut? Nah, memang peraturannya kan belum ada. Maka pada tahun 75 itu muncul pertimbangan hakim bahwa ibu yang bisa dibuktikan nggak layak atau nggak patut, maka otomatis hak asuh anak jatuh ke tangan ayah kandungnya. Dari pertimbangan itu menjadi pertimbangan berikutnya sampai detik ini, maka dari itu dijadikan jurisprudensi. Dia Untuk bisa sampai cari tahu ya. menjadi pertimbangan hakim. Nah, wanita itu dan pendampingnya yang mungkin belum paham tentang jurisprudensi itu. Maaf. Dan pendampingnya ini misalnya tim pengacaranya. Ya, Kirain ada siapanya. Karena itu beda banget. Kalau gue menanggapinya dengan penuh positif. bijak ya. Iya, itu kita Masa langsung sampai sejauh itu kita sih? harus lihat dari Nah, sisi mungkin pendamping yang lain juga. Pendamping yang lain. Iya, mungkin pendamping yang lain juga. Pendamping yang lain maksudnya pendamping yang lain siapa? Ya. Maksudnya Ada tandemnya. ada cowok lain, Ada pasangannya, Iya, betul. ada selingkuhannya. Bentar, Dugaan. diduga. Lu pernah ngikutin berita ya? tunggu sebentar. Tunggu. Kalau dugaan berarti beneran dong. Tunggu sebentar. Ayo, mau nanya mau nanya. mana? Sini, ayo. Maaf ya kalau gue salah ya, kalau gue salah. Gua kasih di feed. Karena sebelumnya yang gue tahu juga kan pernah kejadian hal yang sama juga bukan? Betul. Sebentar, hal yang sama saya kan pernah selingkuh sebelumnya. Yang ya kan Dulu pernah. Jadi sebelum yang sekarang itu sebenarnya sudah terjadi beberapa peristiwa. beberapa kali. Nah, yang berat-berat itu akhirnya timbul surat pernyataan, sampai 2 kali surat pernyataan. Oke. Dia mengaku kalau dia pernah selingkuh. Jadi dia menyatakan bahwa dia melakukan hal yang tindakan yang tercela. Oh, dia ngakuin. Iya, Waktu kan itu. gue menemukan. Oh, menemukan. dapat Salah bukti satunya semua. ini ya, salah satunya yang menjadi pertimbangan hakim kemarin di Tangerang adalah pulang mabuk dan mengacungkan jari tengah. Itu masuk dalam pertimbangan hakim. Yang sekarang ini nih? Nah, di situ gue punya buktinya, bukti foto, bukti video. Nah, untuk pengetahuan kita semua, kalau dalam hukum perdata, video itu tidak bisa dijadikan bukti Harus karena ada forensik. Maka dari itu harus di screen capture. Oh, oke. Ya, gue boleh potong nggak? Boleh. Lu kan laki ya? Maksud gue nih ya, kalau laki kalau
digituin, udah kelarin aja beres. Iya, Ngapain lu ngomong apaan sih digituin, Berisik digituin banget. ceritanya. Dan ini masalahnya Kayak gitu tadi, gua iya. Dan ini masalahnya ini bukan yang pertama kalinya ternyata gitu loh. Enggak, maksud gue udah kelarin aja beres, mudah. Nah, itu dia ngapain sih? Ya nggak bisa segampang gampang Sama kayak gua kan pikirannya. Masalahnya nggak segampang itu, Uncle. Masalahnya tergantung. Emang lu punya pengalaman soto? Punya dong gue, ngikutin gue gitu. Potong Karena banget. yang bingungnya adalah gini, si cewek jelas-jelas kalau udah segitu berarti udah siap mau pisah dong. Nah, iya, Iya benar juga iya. juga kayaknya Dari yang auranya makan juga udah kayaknya kelihatan, emang pengen oke, pisah. bener. Terus kenapa jadi tarik-tarikan begini? Nah, Bener. panjang lagi. Ya tapi kalau misalkan mau pisah kan banding, yang pertama, banding. yang Dia pertama, banding. Dia banding. Iya banding Dia lagi. lompat-lompat nih. Nah, karena kita penasaran. Iya. Gini. Gue jawab yang mana dulu ya? Yang oke. banding. Kenapa kejadian dulu gue seakan-akan Memaafkan. mempertahankan Ya, memaafkan. Itu kan Ya tahu. tahu kan? Karena yang gue pertahankan adalah Marco. darah daging gue, Marco. Oke. Bukan karena si perempuan. Ini nih yang para netizen kira, yang Salah. si perempuan itu kira gue kecintaan. Oke. Oh, dipikir. Padahal sebelum kejadian yang ini gue buka nih, ini kan udah Ya. ketuk palu sidang lah kayaknya. putusan ya. Kalau berbicara rasa, gue udah hilang rasa. Jadi lu udah gak ada perasaan nih sebenarnya sama Sebenarnya. bini lu lah ya. Iya. Oh, nggak ada. Tapi padahal gue pernah ketemu mereka loh. Gue Sebenarnya. ketemu dia, Ya, di sama mall. istrinya di mall gitu kan, Ah. sama Marco lagi jalan. Gue Iya. pikir, oh udah baik-baik aja gitu Itu kan- loh. Itu kan Itu kan ditampak 1 tahun yang depan. lalu. Tampak depan. Baru berapa Sebenarnya. bulan itu? Tampak depan, Jadi Bu. lu Iya. sempat mau mempertahankan pernikahan lo hanya karena supaya anak lo tidak Tumbuh kembang di tengah-tengah Broken home. orang tua kandungnya. Iya, iya. Gue korbankan kebahagiaan gue. Oke. Gue korbankan Sakit hati. egois gue, ya demi anak ini supaya dia kan masih kecil. Marco nih sebelum yang ini ya, yang ini aja pun juga masih kecil hitungannya. Apalagi sebelum yang ini tuh Marco tuh masih usia 3 tahun 3 tahun ya? Oh, dan 3 4 tahun. tahun. Iya. Waktu itu. Yang surat pernyataan. Yang pertama, yang dua pertama. kali lo kali dia punya someone else. Iya, yang waktu itu yang pernah buka di lo itu. Iya. Tapi waktu pertama kali nggak sempat heboh. Nggak sempat heboh Karena karena langsung tutup. iya. Oh. Nah, itu yang kenapa gue sempat bawa Marco beberapa kali Oh. untuk kasih dia pembelajaran. Cuman kan gue bawa Marco bukan untuk menceraikan dia, cuman kasih pembelajaran dia aja. Iya. Tapi penggalan cerita itu dia jual ke media Aha. bahwa ya Carlos dulu juga pernah bawa anaknya. Anak. Oh. Padahal gue cuma bawa Marco tuh paling lama tuh di Emang salah seorang Dia bapak keluar, bawa kan? pergi anaknya. Bapak Nggak ada yang salah. Atau ibu bawa anaknya. Enggak, juga enggak. iya, Gini. itu dia makanya. Nggak ada yang Dengar, salah, dengar. karena gue juga kan pernah ya yang namanya gue bercerai, ya kan, gue bercerai dan gue udah punya anak juga. Sekali doang sebenarnya. Iya, Nggak ada Punya anak, yang punya. juga. Bukan kritis orang. Masa kenapa lu jadi jahat banget sih? Nah, ada. Nah, jadi di situ gue tahu bahwa kalau misalkan nih ya, Aska itu lagi di sekolah dan gue bawa Aska itu bukan yang namanya penculikan atau penculikan anak, karena Satu hal yang salah, kan? bukan hal yang salah, karena gue ibu kandungnya, kecuali yang ngambil almarhum ibu gue saat itu ya, gitu, atau tantenya atau Tapi lo ada omnya, izin nggak dari gitu. suami lo pada saat membawa? Enggak, kalau misalkan tidak ada izin pun itu nggak salah, Angkel. Meskipun apapun kondisinya Apapun kan kondisinya, karena itu orang tua kandung. Tapi kalau yang ngambil tantenya, Yang- walaupun itu masih adiknya aku, ibarat itu yang ngambil Aska, itu baru Kena gitu, masalah. kena masalah gitu. Dilakukan sama diri. Nah, waktu gue membawa Marco itu, kemana pertanyaannya? Ke rumah orang tua gue kan. Kan? Gue mengamankan dulu. Ya. Nah sekarang si perempuan itu bawa anak gue ketika permasalahan ini muncul, udah patut diduga keras dibawa ke ASP. Oh. Sekarang gue berani bilang ASP karena sudah disaksikan oleh kakak kandung ASP yang bernama di Polres Tangerang Selatan. Wait. ASP Nah, bingung kan? inisial seseorang. ASP ya. Laki-laki. Iya. Selingkuhannya. Yang diduga. Yang diduga. Oh, yang diduga. Dugaannya, ya. Gue pikir asisten tadi. asisten bener. Boleh asisten pribadi. Asisten pribadi maksud gue tadi, gue pikir gitu. Iya, bisa. Jadi dia membawa anak lo. Ke tengah-tengah hubungan hubungannya dia Ini lagi berlangsung sekarang. dari awal sebenarnya. Oh dari awal. Sebenarnya udah gue bongkar dari Udah awal. dibuka ceritanya, semuanya udah buka.
Awal itu Dia bongkar. Awal tuh semenjak kapan sih? Tahun lalu. Jadi kalau mau diceritakan kronologisnya garis besarnya dulu ya. 21 Februari itu gue berangkat untuk syuting selama seminggu. Oke. Itu pamit baik-baik, tidak ada kejadian apa-apa di rumah. Nah, besokannya tanggal 22 Februari tahun ini ya, tahun ini. ya. Tahun ini. Si WhatsAppin panjang lebar, intinya adalah dia meninggalkan rumah bawa Marco dan gue disuruh tunggu surat gugatan perceraian dari dia. Padahal kan lagi Padahal nggak ada apa-apa nih. baik-baik aja kan? Nggak ada pertengkaran. Atau lu nggak sadar kali lu ada Bikin apa salah. sesak? Iya, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Gitu. Nggak ada sama sekali. Hari itu gue berangkat tuh nggak ada pertengkaran. Jadi dia nyari-nyari dong nih. Iya. Oh gitu. Sangat nyari-nyari. Oh gitu. Lu kebayang nggak tuh, gue baru 2 hari di Garut terima pesan yang Kaget ya. membuat gue apaan nih? Terus lu tanya nggak, emang salah apa gitu? Langsung diblokir. Oh langsung blokir? Hari itu begitu dia WhatsApp langsung diblokir. Akhirnya gue cuma bisa komunikasi lewat DM Instagram. Instagram nggak diblokir tapi kan saat itu kan? Bisa DM, iya. Oh bisa, oke. Bisa DM. Nah, Oke, lanjutin. mau nggak mau gue nggak mungkin meninggalkan pekerjaan di sana. Gue tahan dulu semua rasa ke Marco ya, bukan ke Iya, perempuan itu ya. iya. Karena kan tadi udah Kepikiran dong anak Iya, lu dibawa pasti. kemana ya gue udah kan? rasa sama si Arvita Biput itu udah beberapa tahun hitungannya, gitu. Cuman ya gue harus menjalankan ini demi Marco kan. Iya. Akhirnya gue sampai Jakarta tanggal 27 Februari, rumah sudah kosong. Di situ gue yang kayak jadi orang bodoh gitu, yang ini kayak nyawa gue hilang setengah lebih Iya. nih. Nyawa gue kan di Marco. Lu langsung kepikiran nggak sih kalau misalkan itu istri lu tuh bawa anak kemana gitu? Iya. Sama siapa? Belum tahu. Oh, lu belum tahu. Belum tahu. Oke. Belum tahu di mana. Sempat punya kepikiran balik ke rumah orang tuanya, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Nggak mungkin. Kenapa jawabannya nggak Gue yakin dia pengecut. Oh gitu. Kenapa bisa yakin pengecut? Karena dia tahu gue pasti akan Cari. nyari ke sana. Oh iya benar Gitu. juga benar masuk akal. Itu asumsi gue itu. Dia bukan orang yang seberani itu. Terus lu udah sempat kontak keluarganya atau gimana? Ngapain? Oh, lu juga nggak mau? Karena gue juga udah tahu kondisi orang tuanya terhadap gue seperti apa. Oh, udah Gua nge-ban tahu. juga ya orang Daripada gue mendapatkan jawaban yang nggak gue inginkan. Iya, nyakitin. Iya kan? Nyakitin. Mendingan gue diem dulu, ya kan, diem sambil diem sambil nenangin otak gue. Akhirnya gue tergerak itu mulai minggu ketiga atau minggu keempat itu. Oh, udah lama juga ya. Sekian lama udah nggak ada kontak-kontakan sama sekali. Nggak ada, cuman DM. Iya, cuman DM. Tapi dia balas Balas dan ngasih tahu dia ada di mana. Ya nggak tahu. Yang nggak mungkin Oh, lah. nggak, Ya, yang kalau ngasih tahu dikasih lah. tahu Maksud ya gue, aja. maksud gue, lu akhirnya punya pikiran nggak kalau misalkan dia jalan sama apa yang dulu? Lu nggak kepikir situ. Enggak. Nah, jadi gue itu akhirnya kenapa gue bersuara di Instagram, di medsos pada saat itu, gue dapat informasi yang setengah matang nih istilahnya Oke. nih, dari teman gue tuh. Setengah matang. Kalau dia ada di mana Sebenarnya gitu. sifatnya informasi itu masih setengah matang. Masih belum terlalu bisa percaya Nah, gitu. dari informasi yang setengah matang itu gue lempar ke publik. Untuk memastikan nih ada yang tahu lagi nggak selain teman gue. Supaya bisa ngasih informasi ke lu gitu ya. Oke. Gue lempar tuh ke Oke, ke waktu itu gue masih main di Instagram tuh, ya kan? Gue lempar ke publik tuh. Berkuar-kuar lah, kan istilahnya berkuar kan, gue lempar, nggak ada itu seminggu. Nah tuh dia tuh ketika gue pegang prinsip, ketika gue yakin di jalan yang benar, ini pasti pertolongan datang nih, meskipun nggak semua, tapi satu persatu datanglah pertolongan itu pertama kali. Apa? Yang pertama kali datengin lo untuk men-verify. Ternyata temen gue sendiri, Oh, temen lu sendiri. namanya Oke. lewat Instagram, Ngasih tahu apa? bahwa dia tahu di mana Marco berada. Oke. Oh, dia tahu jejaknya gitu Tahu, tiba-tiba. semua tuh nggak ada yang kebetulan kan di dunia ini kan. Nah, dari mana dia tahu? Si Natali ini pada saat itu punya hubungan dengan pengawal yang sok ngawal Marco.
Pengawal yang sok ngawal Marco. Pengawal yang Maksud pengawal dari mana? dari pihak sana. Oh, Yang dari sudah gue laki-laki. laporkan ke Oh, istilahnya Dari selingkuhannya. laki-laki itu. Gimana sih Mas? Bukan lagi. Gimana sih Uncle? Coba. jadi diduga ada oknum berseragam yang mau ikut campur. Ribet ya? Kok gitu ya? Buat apa pakai? Makanya kan gue Mungkin untuk bikin suasana lebih enak Horor lagi, gitu. kita minum sama-sama. Kalau ntar gue puyeng. ini panjang loh ininya. Enggak, maksudnya gini, oknum berseragam itu maksudnya memang disewa untuk ngejagain si Marco supaya nggak kedapatan. Supaya lu nggak bisa Fungsinya ya? dugaannya untuk mengintimidasi gue ketika gue mau Iya, supaya lu nggak bisa Iya. deketin. Oke. untuk ngawal-ngawal. Ya, bingung kan? Tapi lu akhirnya lu bisa cari tahu kalau misalkan siapa sih laki-laki itu gitu. Kapan lu akhirnya tahu? Dari nah, semua tuh di luar nalar, di luar logika asli. Jadi ketika gue berisik di Instagram, sebenarnya beberapa orang menawarkan diri, cuman akhirnya gue ambil si ini karena gue udah kenal dia sebelumnya kan, si Kak Natali ini kan. Gue ketemu akhirnya malam itu gue langsung nemuin dia, kita koordinasi, bentuk tim. Udah tuh si bilang, yang gue tahu anak lo di mana, lu tahu dari mana? Karena gue lagi punya hubungan sama yang jaga anak lo itu. Dia siapa? Oknum berseragam. Oke. Ini apa namanya sih cowok ini yang sekarang jadi selingkuhan, maaf ya, selingkuhannya diduga selingkuhannya istri lu ini, itu teman lamanya kah atau maksudnya teman lamanya istri lu kah atau misalkan baru atau mereka baru kenal kah atau gimana kayak gitu? Pas gue tracking, diduga kenalnya di aplikasi yang bernama TikTok. Ya gimana ya? Ya kan TikTok menyediakan live streaming kan. Gue nggak ngerti lu cara pakai TikTok, Maksudnya, gue masih nggak ngerti gitu. Bisa ngobrol? Spender kan? Bisa. Oh, bisa ngobrol? Gue nggak tahu lagi. Bisa ngobrol tuh, bisa ngirim gift. Oh gitu. Ya, asumsi gue kan namanya spender, namanya Sultan kan di dunia ini gak ada yang gratis dong. Oh, makanya dia pakai pengawal itu ya. Dutanya gede, wah. Jadi lagi live TikTok ada yang Sawer. terus karena nih sawernya udah rutin dan banyak, jadilah kopi darat ketemu ya. Ya, berlanjut. Diiming-iming. Nah, bener. ini bukan omong kosong juga. Ya, ini gue bukan omong kosong. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena abis gue ketemu nggak lama kemudian gue ketemu istri si ASP. Astaga, Semua dari Instagram. Jadi mereka masih itu cowok masih punya istri? punya istri. Proses cerai. Oh, masih proses. Oke. ASP proses cerai sama istrinya bulan Februari, gue bulan Maret. Cuman beda sebulan. Oh, beda sebulan. Kayak lu dong waktu proses Oh iya benar juga. Bingung nggak? Bahas lagi. Nggak dong. Di Nggak dong. situ sih nggak Ini yang bingung, mana? tapi kan dia kayak dia. Oh, iya, kayak iya. gue. Oke. Semua berkat Dari sosial medsos. media lah ya. Karena gue nyebar Dia jalan. tuh emang sering banget. Tapi ya itu Karena dia. dia termasuk orang yang paling keluar-keluar di sosmed. Karena pas Gua dong cari anaknya. perasaan dia ketika anak. nggak bisa ketemu anak kan kaget juga, Iya. pulang-pulang syuting nggak ada anak, nggak ada orang di rumah. Dan dia mempergunakan sosmed itu untuk membantu. Iya sebenarnya it's okay. Bukan untuk jelekin istri lu ya, Enggak, tapi gue untuk nyari anak gue. Iya. Cuman kan perempuan itu kegeeran, dikira gue Dia kan ngejar-ngejar dia. udah nggak ada perasaan juga sama bini lu Nggak ya. ada. Dan umat-umatnya dia kan dikira gue belum move on, dikira gue belum mau ngelepasin. Oke, ada satu pertanyaan gue Oke, gitu. apa? Kalau kalian berdua memang udah sepakat untuk berpisah, kan sebenarnya udah enak ya jalannya ya. Itu Iya. dia ya. Terus apa yang masih ditarik-tarikin sekarang? Harusnya kan begitu. Ha-ha. Cuman kan, nah, Atau gono gini? Nggak ada juga. Apa yang di pengadilan? Apa yang lama? Si perempuan kan berharap gue berharap nggak keluar-keluar di media. Ya harapan mereka kan itu. Harapan antek-antek mereka kan Iya, begitu. Loh, kalau nggak mau berkeluar kan tinggal kasih aja anaknya ke Iya, tinggal Tapi kalau rundingan mau secara mediasi Iya. yang enak kan. Udah Jadi, pernah dilakukan ya, kalau nggak salah mediasi Hah? ya. Dari pihak Yama kan juga udah ngajak mediasi kan. Iya. Kan? Jadi harapan mereka kan ketika gue digugat cerai, gue diem-diem aja. Itu. Itu landasannya tuh. Harapan si perempuan ketika gue digugat cerai, harapan mereka gue diem-diem aja. Cuman gue nggak bisa dong. Gue nyari anak gue, bukan nyari si perempuan. Yang gue cari tahu tuh di mana darah daging gue selama ini.
Loh kalau lu cerai pun dari istri lo yang ya sekarang statusnya masih istri ya? Karena dia banding. Karena dia banding, oke. Karena kalaupun kalian statusnya berpisah, sudah cerai antara suami dan istri, tapi kan anak masih tetap milik bersama. Iya. Kayak gue sama anak masih bisa gue ketemu gitu kan. Seharusnya kalau cerai itu baik-baik. Iya. Oke. Tapi ini kan tetapi jika bisa dibuktikan kebalik, si perempuan, si ibu punya unsur-unsur yang memberatkan bahwa dia nggak patut atau nggak layak, ya sudah hak asuh jatuh ke tangan Jadi yang lo incer adalah bapaknya, hak asuh. terhadap. Karena dari awal pun caranya kan ini misalnya gue boleh ngajarin nih ya, caranya dia aja awal udah nggak baik. Gimana maksudnya? Kabur dari rumah kan? Iya. Oke. Udah kabur dari rumah, bikin preskon bahwa jual-jual agama dan Tuhan lagi. Oke. Ini gue mengutip. Sorry ya, aku tanya ya. Tapi si Marco sendiri sebenarnya lebih pengen kemana sih, ke lu atau Perempuan itu tahu, Marco tuh bonding banget sama bapaknya. Terus Marco tuh dari kecil gue pegang. Ketika dia diambil apa enggak? Maksudnya anak saya si anak Sudah didoktrin negatif sama ibunya sendiri. Itu kesaksian dari Waduh. Terus kakak kandung dari si ASP, justru kakak kandung dari si ASP itu Calon kakak iparnya nih. calon kakak ipar ya. calon kakak ipar. Mungkin merasa kasihan kali ya. Iya, tadinya si itu kemakan omongannya si perempuan, ya kan? Sekarang malah prokel lo. Karena dia akhirnya melihat. Jadi gini, yang ada ya. itu 3 bulan Kak tinggal bersama si perempuan, ASP dan Marco. Oke. 3 bulan tinggal melihat kejadian itu semua. Awalnya kemakan omongannya sama si perempuan. Wow. Jelek-jelekin gua. Terus Sebentar, cut dulu. Jadi anak lo dibawa keluar dari rumah lo sama Yes. ibunya untuk ke rumah Yes, ASP. ASP laki-laki lain. Tinggal satu rumah dan diduga satu kamar. Anak gue dibawa ke dalam Satu kamar yang Jadi dia ngelihat padahal ibunya kalian dengan berpisah. laki-laki lain yang bukan suaminya. Dan Dan- padahal masih ada yes. hubungan suami istri Gua loh. merinding, gua merinding. Aduh. tapi malah minta hak asuh anak. Logika lo di mana coba? Sebagai seorang perempuan. Oh ya diselesain dulu dong proses cerainya, terus diajak kenal dulu gitu loh. Nah itu loh, udah jual-jual agama, bawa-bawa nama Tuhan, tapi kelakuannya inkonsisten sama yang dia jual itu. Jadi mereka udah tidur Iya, ketinggal bareng. Terus si anak itu gimana sih, Kak? Disuruh panggil Dedi, Oh, terus si anaknya itu gimana? Maksudnya merasa terpaksa dia nyariin gua, Tetap nyariin lo. tapi didoktrin negatif. Tapi lu udah komunikasi sama anak nih. Cuman sekali, waktu ulang tahunnya Marco. Iya, Oh my god. Oke. video call. Gimana sih perasaan kangen Iya, lu, ya Lu ampun. komunikasi kali itu, nah lu nanya nggak? Lu ada perubahan nggak dari anak lu kalau gitu? Maksudnya sikapnya apa? Biasa-biasa aja. Ha. Biasa-biasa aja. Iya, ha. Hai Thor, gini. Thor tuh panggilan Marco. Iya. Iya. Aduh. Udah didoktrin. Kebayang sih. Jujur ya, gue pas lagi lihat Instagramnya dia, gue sempet gue kayak mata gue berkaca-kaca. Karena gue mikir gini, gue kan seorang ibu punya anak gitu. Ih, kalau misalkan gue nggak boleh ketemu anak gue, kayak apa rasanya? Sedih Itu sih, sedih gitu. sedih. Dan gue sempet komen juga kan, Iya, gue iya. sempet DM ke lu juga, Iya, ini iya. kayak gue bilang, "Ya, lu sabar ya gini. Iya gitu. Alasannya nggak boleh ketemu sama Marco apa? Nah, balik lagi. Tuh tahu, Marco itu dekat sama Iya. bapak Bapaknya nih, kandungnya. bapak kandung. Gue megang Marco dari kecil. Kalaupun gue syuting nih, sebelum gue syuting gue jemur dia dulu. Gue sempetin sampai dia sekolah nol besar. Karena nol kecil pas pandemi kan, masih di rumah kan. Iya, di rumah. Baru nol besar dia ke sekolah. Offline. Gue nganterin Marco sekolah tuh bukan cuma nganterin terus gue pulang lagi, nganterin nungguin sampai dia benar-benar Selesai. pulang sekolah. Nungguin di sekolah. Ada saksinya semua. Jadi selama ini pun Ibunya mana pernah? selama ini pun dirimu yang mengurus-ngurus gitu. Iya. Hands on. Pokoknya lu bela-bela, lu kerja, lu bagi-bagi waktu untuk bisa nemenin di sekolah. Kecuali gue kerja gue gak pegang Marco, tapi Oh, kalau oke. ketika gue libur udah tuh semua kebahagiaan gue tinggal demi megang dia doang di rumah. Berani dia bantah. Oh. Terus alasan dia nih, misalnya lo waktu dari Februari Nah, kemarin, nah tuh. dia nggak ngajak, nggak Nah, ngizinin lo kenapa ketemu dia tuh nggak apa? berani nyerahin Marco ke gua, bahkan minta pendampingan sama pengawalnya itu kan? Karena dia tahu Marco sama bapaknya patuh dan jujur. Itu yang dia takutin. Takut ada salah ngomong. Takut salah ngomong. Itu yang dia takutin. Suruh ngaku. Iya, kalau lu yang pegang, Kak, keluar deh semua. Keluar. Nah, lu bilang kan udah menang nih hak asuh ya. Iya. Tapi kenapa lu baru 1 kali ketemu sama anak lu?
Kan harusnya udah. Satu kali gimana belum? Masih ketemu apa? Cuma baru satu kali ngobrol gitu. Iya, di video call lagi. Iya, video call. Menangnya kan baru ini kan, belakangan ini kan. Kamis. kan. Baru banget. Dan itu pun pihak yang wanita banding kan? Banding. Bandingnya minta apa? Minta hak asuh anak. Iya, nggak balik ke terima dia, nggak terima. Sorry ya, nih kalau gue membayangkan ya, ini hukum di Indonesia mengenai hak asuh anak ini kan seperti surat mobil ya. STNK-nya atas nama siapa, tapi kan mobilnya boleh dipakai oleh siapa aja, tetap bersama gitu loh. Kenapa mesti rebutan sih? Nah, It's just illegal aja gitu. Tapi in the end kan prakteknya tetap bersama, orang tua kandung berbagi. Ya tapi mungkin karena kata si Yama itu gara-gara dia takut kalau anaknya diambil sedikit aja udah takut dia Nah, ngomong sekarang macam-macam. kalaupun hak asuhnya anggap di Yama ataupun sebaliknya di si istrinya, tetap aja anak itu kan harus ketemu dengan kedua orang tuanya. Ada momen ketemu. kalau yang paham tentang hukum. Iya. Kayaknya gini Bu, kayak ini menurut gue ya. Ya, saat asumsi ini- lu ya. Asumsi gue. Saat ini mungkin dia lagi ketakutan kalau misalkan dia ke Ama nanti akan cerita tuh Marco anak. bongkar. Marco Pasti bongkar. Seperti Iri, itu. dia akan ketemu, dia akan cerita juga mau itu hak asuh siapapun yang Tapi ngasih. sekarang lagi panas, Iya. takut nanti di publik, di media. Mungkin Udah kebongkar. Mungkin begitu. juga udah kebuka dengan adanya permasalahan ini kan akhirnya harus terbuka. Pihaknya Orang dari dewasa. Iya, orang Nah, dewasa. dari Kalau dari anak kecil kan udah pasti jujur. Gitu mungkin, Gini deh, mungkin gini ya. deh. Ini kenapa jadi kenapa jadi aduh. Saya tadi kan gue diem doang nih. Iya iya. Gatel ya nih. Iya. Kira. Gimana? Iya, maksud gue gini nih ya. Udah sampai 8 bulan lebih. Iya. Fasenya udah di sini nih, udah ketok palu juga udah selesai gitu ya. Iya. Tapi banding kemudian. Nah, ini dua belah pihak ngelihat nggak sih bahwa ini nggak ada yang bisa apa-apain lagi kecuali damai. Iya. Solusinya ya itu Solusinya damai. itu gitu loh, damai dalam arti begini Oke. gitu loh. Dalam Nah. arti gue nggak tahu, gue nggak menyalahkan sana, nggak membenarkan Nggak lo apa-apa. juga meskipun lo teman gue gitu loh. Cuman poinnya adalah nggak usah bener, nggak usah salah. Udah buat si anak aja lu tenang deh gitu loh. Iya. Udah tenang aja, biar lu bisa dapat dua-duanya kebahagiaan masing-masing gitu loh. Boleh nggak Lu ngomong kan juga masukan? udah- boleh. Kenapa lu Kan gue pengalaman udah banget pernah kelihatannya? ngalamin kan, gue udah pernah ngalamin. Oh, pernah ya? Iya, Anaknya nanti gue empat. naik banding kan, tapi rajin. sebenarnya nggak ada yang diperbandingkan. Nah, itu maksud Buat gue. apa? Itu maksud Hanya gue. egonya dia supaya katanya sih waktu dulu gue Dengan dengar dia mantan. pengen ngabisin duit aja, karena gue mesti bayar segala macam. Itu egonya dia. Nah sekarang gue nggak tahu kalau di pihak Yama dan istri gimana, gue nggak tahu. Oke, gue rangkumin dikit ya. Kalau dulu kan modusnya nih jelas pengen dijadikan sandera supaya ada uang Ada datang uang. atas nama anak. Gitu ya. Ini anak kamu yang butuh, tapi karena anak kamu saya yang pegang ya lewat saya. Kan anak belum punya rekening sendiri iya. gitu. Iya. Nah kalau lu apa? Nah, Iya, anak jadi ya. Apa? Tujuannya dia untuk Motivasi mempertahankannya sana. apa? sampai banding kan sebenarnya. Menurut lu apa? Sebenarnya kalau kayak gue kan karena ego aja sebenarnya. Nah ini balik lagi kalau Kalau dia ada kepentingan pengennya duitnya nyalur Iya, ke sana itu dia. terus. Kalau menurut gue ya, udah pengecut takut. Ini sebenarnya ini udah Ego terbongkar doang. kan. ego. Sebenarnya udah terbongkar kan. Apalagi kalau gue bilang tuh penyempurnanya adalah si kak dan kakak-kakaknya yang lain. Itu semua udah support gue semua itu. Wow. Udah kebongkar. Di keluarga ASP tuh udah kebongkar. Saksi-saksinya kalau nggak salah malah. Iya, Nah, berbalik ke sini berbalik semua. ke yang Iya. Enggak gue Kalau minta, aku- semua tuh jalur langit. Nggak salah. Sumpah, Berarti Tuhan membantu. jalur langit banget. Kuasa Tuhan banget lewat ikhtiar gue di media sosial. Yang dianggap orang gue mulutnya lemes, Iya. laki kok mulutnya kayak perempuan. Maksud Itu gue mereka tadi. nggak tahu tujuan gue tuh apa. Lu nggak peduli lah, pokoknya peduli lah yang penting anakku. Iya. Gitu kan. Iya. Nah, terus mungkin asumsi gue yang kedua ya, dia mau menghancurkan gue secara ekonomi. Asumsi gue ya. Oke. Ya karena Oh, benar. dia pingin Kalau itu benar Asumsi tuh. gue ya. Ngerusak karakter lo di mata masyarakat. Iya. Cuman untuk kepuasannya Iya. dia. Iya. Tapi apa dengan ngancurin dia terus apa? Dengan Karena kepuasan dia kayak doang. gue bilang. tapi maksudnya kan ya namanya dia yang selingkuh, tapi kok dia yang ngancurin? Biar puas, kita nggak pernah tahu ya manusia Asumsi tuh gue ya, mau menghancurkan gue dari sisi Benar, ekonomi, benar. Kalau itu benar. dan akhirnya gue dianggap tidak bisa menghidupi Karena secara Marco. mental Sorry aja. Secara mental kan lama-lama lu terus berjuang sendiri. Iya. Lama-lama kan mental Karena orang kalau dianggap capek. tidak bisa Menghidupi. Marco, berarti lu nggak pantas ya. Nggak pantas Ya. jadi bapak. Nggak Itu mampu asumsi gue ya, gitu Vin ya. Iya. Asumsi ya. Mau menghancurkan gue dari sisi ekonomi supaya dinilai nggak pantas. Cuman gue masih sanggup. Oke, Cuman dari
dia berpikir dia tidak pantas gitu. Tapi apakah nggak berpikir juga bahwa dengan dia melakukan seperti itu, apakah dia layak menjadi seorang ibu yang pantas untuk? Ya dia nggak mikir itu dong Bu. Kan Udah terbukti soalnya di tingkat pertama. Karena dia ini perempuan, dia sih mikir gini, gila ya kalau gue menjadi seperti dia, Ya, kan dia- harusnya bercermin dulu dong gitu kan untuk Pola pikirnya jelas nggak kayak lo. Pasti Pola nggak pikirnya udah mungkin. penuh Karena dengan kan udah pokoknya egonya benar. dia. Kalau orang itu apa namanya sedikit aja mikir itu ya, harusnya dia nggak banding. Iya. Karena ketika dia melakukan banding, itu semakin membuka ruang buat gua, Memberikan bukti-bukti semakin kekurangannya bongkar ini semua. Karena lebih dari 50 ya. Dungu loh, hah? Lebih dari 50. Buktinya aja di Bukti ya? Ya, waktu udah lu kasih ya. waktu di pengadilan Bukti di tuh pengadilan lo kasih 52 bukti kalau nggak salah. plus surat-surat yang di A1 semua. Nah, bedanya gini, ketika sidang A1 tuh apa sih bukti A1? A1 tuh Ring 1 lah. Pokoknya yang udah kuat, kuat. iya. Oke. Nah, bedanya begini, ketika masuk sidang agenda sidang bukti dan saksi, sana itu buktinya tuh rata-rata tuh cuman bersifat surat dokumentasi dan surat. Oke. Bukti gua Foto dan itu bukti-bukti otentik semua tuh, foto, dan akhirnya pada masuk agenda saksi, semua bukti gua berkesesuaian dengan para saksi. Beda dengan sana. Sana ketika masuk agenda saksi, saksi hanya ditanya jawab. Tanya jawab aja. Kalau masuk ketika masuk ke saksi sana gue konfrontir dengan bukti bukti. nyambung semuanya, Oh, iya, iya. selaras. Connect. Lucunya gini nih, waktu menghadirkan saksi sana, tiba-tiba di luar perkiraan sana ya, gue mengajukan bukti yang saksi sana nggak kira sebelumnya. Dan itu buktinya itu menyatakan bahwa ia benar ADP dan ASP kenal satu rumah, ada Marco. Dan saksi itu harus mau nggak mau karena dia panik, mungkin nggak terbriefing, dia lihat bukti itu, ada mukanya dia, ada muka Dia mengiyakan. pacarnya dia, mantan pacarnya dia, lagi video call, berikut chatnya, dan dia harus mengiyakan, mau nggak mau. Wah. Tapi hebat banget loh, dia bisa dapat lagi ya. Satu hebatnya lo dapet, kedua adalah harusnya tidak perlu sejauh ini kalau baik-baik aja dia bilang. Iya. Kan udah dibilang, udah banyak bukti sebenarnya. Lu tuh sebenarnya udah menawarkan mediasi untuk ya udahlah kita damai aja, jadi nggak usah saling buka-bukaan aib. Udah gue lempar. Nggak Ini bisa deh, Bu, ini nggak ya. bisa. Ini kan point of view pria ya. Iya, iya. Perempuan gimana sih lihat ini? Nah, Itu kayak tadi gitu gue loh. bilang, sebagai perempuan gue ngerasa ya ampun, yang tadi aku bilang kan seorang ibu gitu ya. Iya. Ditambah kalau kamu mau mengenalkan laki-laki lain ke anak kamu tuh harusnya kan ada yang namanya perpisahan dulu. Itu pun perpisahan saat waktu aku mau mengenalkan Aska ke yang waktu mau jadi suami aku saat itu pun setelah aku yakin banget ini laki-laki nanti bakal menikah sama aku baru gitu. Tapi Gitu kalau gini ya masalahnya, Kecuali kalau sekarang Aska udah dewasa, beda kalau Iya. itu kan Aska Iya. waktu masih umur 7 tahun Iya, gitu. benar, Atau Aska benar. 7 tahun loh. aku bingungnya adalah gini Angkel, aku kenal Yama baru sekarang, kenal istrinya enggak, jadi aku baru tahu dari sisimu. Ya, satu sisi ya. Iya, apa yang bisa membuat seorang perempuan bisa satu meninggalkan rumah, Membawa anak. dua selingkuh, itu udah membingungkan ya, apalagi udah punya anak bisa selingkuh. I don't know why. Itu nggak bisa dijawab. Jadi gue nggak Karena bisa. kalau ada perempuan selingkuh udah pakai hati, pakai perasaan. Ya ada apa? gitu. Ya gue nggak bilang pasti ada salah di lo juga ya. Gue kan nggak tahu ini Iya, rumah iya, tangga iya. lo. Ya, namanya Gua juga rumah banyak tangga. salah. Nah, Kalau pernah melakukan kesalahan juga, masalah ini kan bukan sekali, yang bukan yang Tapi pertama kalinya iya, gitu loh. oke. Itu yang men-trigger awal. Tapi setelah itu tindakan dia setelahnya ini yang membuat gue ngerasa kenapa sih lo anak mesti dijadikan apa Tameng. ya? Tameng. Iya, bahasanya bisa Tawanan. digunakan begitu. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi gue ya, karena gue juga pernah ngalamin. Ya kalau masalah rumah tangga pasti salah itu pasti ada dua belah pihak. Iya, Ya iya. kita kan nggak tahu ya kan Gua juga triggernya bilang, apa. gua- Oke lah, bener. misalkan si istri mungkin udah kepincut banget. Nah si anaknya ini yang tadi lu bilang kan kalau sebagai istri, sebagai ibu ngeliat anak ya udah ke bapaknya ya udah. Kayak gue aja waktu itu laki gue banding, dia maksa banget ngambil anak-anak gue bilang ya sudah nggak apa-apa kita banding meskipun hak di aku, kita lihat perjalanan. Kalau lu sanggup lu ambil, tapi gue tetap bisa ketemu. Ternyata dia di tengah-tengah nggak sanggup, balikin ke gue. Iya.
Kan gitu. Maksudnya udah sebenarnya nggak perlu banding pun nggak perlu. Tapi karena egonya dia banding untuk apa? Supaya kita keluar ya dari sisi gua nggak tahu ya sih lo. Tapi dari sisi gue pasti keluar duit. Berarti bisa kita asumsikan tentang ego ya? Kayaknya larinya Ego ke yang situ. Pasti menurut gue Iya nggak sih? Iya nggak sih? Bersyukur Ego banget waktu dan- perceraian aku tuh gampang banget jadi anak. kalau dia mah gampang semua ya. Bukan yang sama papanya anak aku tuh kita nggak ada yang namanya hak asuh anak tuh nggak ada di daddy, nggak ada di aku. Kenapa? Karena ini anak orang tuanya. Iya, karena dua-duanya gampang diajak bicara. Iya, masalahnya dua-duanya Ada permasalahan gampang. yang- yang itu kan. Kak. Jangan bilang nggak ada permasalahan. Bukan. Kita semua pasti ada permasalahan. Iya, bukan. Tapi Maksud gue, ya lu Bisa menyelesaikan nggak secara ada, baik. nggak ada apa ya, nggak ada Nggak ada orang pihak. sekian. Iya. Iya dong. Ada kali ya. Kok mukanya berubah? Nggak perlu, nggak perlu, nggak Ini perlu. cerita berapa tahun yang lalu ya, tapi yang pasti udah lewat. cuma maksudnya aku gini loh. Kenapa sih? Gue nggak habis pikir ngasih perempuan itu dulu. Kagak siap. Dia nggak siap dengan kenyataan. Gue nggak. Tapi ada pun pihak ketiga, keempat, kelima Nggak harus pun seperti itu. perpisahan tetap bisa dilakukan dengan Iya, damai. gitu. Sebenarnya Harusnya bisa. ya. Karena gini, kalau gue pribadi, Oh, gue udah siap banget bertiga ya? Iya dong. Pihak satu, pihak dua, pihak tiga. Gue memikirkan psikologi si anak kenapa? Karena ini yang jejak digital kan tidak akan berhenti sampai sini aja gitu. Iya, Itu iya. akan nanti akan ada. Itu Iya. anak saat lagi tumbuh dewasa, Benar, tumbuh dia benar. remaja, dia ngelihat, ih ternyata ibu gue gini. Terus dia tuh mikir lagi, ih ternyata dulu mama gue pas lagi belum bisa sama papa Nah. gue udah ngajak gue kesini. Nah. Itu akan jadi kayak gini. Ada kesimpulan sendiri. Iya, ya. punya kesimpulan sendiri. Masalahnya sama Blunder orang kan melakukan akhirnya. itu dia nggak mikir, wah nggak pernah mikir akan ke situ. Dia nggak mikir, oh anak gue bakal gini. Buktinya dia ngelakuin ini, dia banding. Buat apa bandingnya? Kan sebenarnya kan kalau mau diselesaikan baik-baik bisa kan. Yang gue boleh nanya nggak ya? Boleh gue jawab nggak? Coba gue nanya dulu boleh nggak? Ini dulu. Ntar lu. Tuh, Gitu loh. apa? Kesalahan lu sebenarnya apa? Gue kurang kaya. Itu dia. Oh. Kalau itu nggak bisa ngomong ya. Jujur kan? Gue kurang kaya. Nggak Gua nggak Iya, bisa iya, gini. Gue bisa membeli kebutuhan mewahnya. Udah itu aja. Oke, kalau lu kurang kaya kan tinggal mudah bagi dia untuk saya Mencari mau yang minta kaya. pisah, mau pindah sama yang kaya. Iya, Selesai kan? Ya nggak gitu juga. Kalau kayak gitu kan jadinya Itu yang mau gue jelasin nih ya, kalau dia pinter ya, kalau dia pinter dan pembisiknya juga pinter ya, harusnya ya, Selesaikan dulu. oke, gue katakanlah gue syuting ke Garut, tunggu gue pulang dari Garut, Ya. duduk berdua, ya mas saya mau cerai dari kamu, Beresin. Yes. ini kayaknya udah nggak bisa lagi, lo tahan dulu itu ya, meskipun lo udah punya nih, lo tahan itu jangan sampai Kebongkar. nih gue ajarin nih ya, iya dong. Sayangnya sudah tidak bisa dipakai Iya dong, sekarang, tapi gue potong. Tapi lu temperamental banget nggak? Ketika lu dikasih tahu itu terus lu bakal marah-marah, bakal mukul-mukul. Lu akan apa gitu. terima Lu nggak? bakal begitu nggak sih? Tipe orangnya? Lu lihat dia gimana? Ya gue nggak tahu kan ini di luar. Ini kan di Casting to luar. type orang kelihatan. Terbukti nih ya, ntar dulu, gue mau jelasin yang tadi dulu. ya harusnya nih skenario Duduk yang berdua, duduk berdua, ya mas saya mau cerai sama kamu, lu tahan ini yang di belakang nih jangan sampai kebongkar. Proses. Kalau nggak ada apa-apa perceraian itu cuma 3 bulan udah ketok palu. Lu menang, Bisa lebih lu cepat. menang hak asuh anak. Sebulan ya, Wak? Mau gue ngelawan kayak apa udah jelas laki kalah. Kalau dia caranya Kalau dia caranya benar. baik-baik. Iya, benar. Gue kalah aja, 1000% gue kalah. Baru setelah itu lu terserah dia mau jungkir balik sama tuh ASP. Nah itu kalau dia mau pakai cara yang benar. Lagi, apa tadi? Lu orangnya emang bisa diajak ngomong gitu. Gugatannya dia karena dia nggak bisa dapetin celah gua, bukannya bisa bukannya nggak bisa Nggak bisa. dapetin ya, memang gua nggak pernah melakukan. Makanya gugatannya adalah agama, ekonomi, dan tidak cocok. Oke. Kalau, nah, kan yang fatal buat laki kan KDRT fisik, Iya. ya kan? Perjinahan atau perselingkuhan. Kalau pasal tuh adanya perjinahan. Baru gue mungkin tersangkut masalah pidana, ya kan? Kriminal yang pidana. Itu udah kalah aja. Mutlak kalah pasti. Minimal KDRT aja. Itu nggak ada. Nggak ada. Makanya nggak banding ke arah situ. Mukul pintu iya sampai jebol. Oke. Bisa Wak, lu mukul pintu. Bisa. Bisa. Gue dimancing sih. Jangan mancing. Kalau pancing keluar ya. Iya. Gerak dulu ah. Maka duduknya jangan begitu. Oh iya ya. Rapat ya, Wak. Laki gitu. Laki. Ya, Itu. sama lo keberatan gak sih kalau saya gue tanya? Ini kan lo bicara bahwa
salah satu yang men-trigger dia terjadinya perselingkuhan adalah karena dia tidak puas dengan keadaan ekonomi dari Dia Iya. ekonomi. Emang seberapa buruknya sih ekonomi? Bagus loh. Oke. Buruknya lu sampai dia harus Padahal bayar di luar sana. sorry ya, gue potong. Iya. Masalahnya buruk ekonomi itu tergantung asumsi cewek itu. Dia Iya. pengennya seperti Bersyukur apa. gue pengen denger Iya nih. kan? Gue pengen Iya. Maksudnya gue batin dia kasihan banget lu pajaknya. Terbukti nih, kita berbicara terbukti di persidangan ya. Iya, iya. Maksudnya gue liat dia syuting terus apa, dia banyak syutingnya terus. Berarti dia nggak bersyukur Langsung aja dibayar udah. nggak itu masalahnya? Nggak bersyukur aja udah. Nggak bersyukur aja udah. Terbukti di persidangan dengan narasi yang dia lempar ke publik sebelum persidangan saksi itu dimulai, dibilang gua nih mau kondo malah. Ada tuh narasinya. Yang bisa Bener nggak? Wow, ada. Pertanyaan gua bener nggak? Ini mumpung di YouTube ya. Iya. Gue screen capture. Mau kondo. Tar dulu, ini narasi dulu nih tentang dia bilang nggak pernah dikasih nafkah dalam sepanjang pernikahannya. Terus yang gue spotlight 2 poin itu tuh, gue mau kondo Oke, lu mau numpang hidup sama dia. sama nggak kasih nafkah. Di persidangan bahkan saksinya perempuan yang mengatakan bahwa Pak Yama Carlos yang menafkahi setiap hari di keluarga. Justru saksinya dia loh. Tuh saksinya tuh, lawyer gua tuh. Saksinya dia justru yang mengucap bahwa Yama Carlos bertanggung jawab dalam keluarga menafkahi kehidupan sehari-hari. Tapi jumlahnya tidak mencukupi keinginan. Balik lagi, lu cara manusia mensyukuri berkat itu seperti Itulah apa? tadi gue bilang harusnya nggak bersyukur intinya gitu Iya, aja. istilahnya kalau mau Emang dia minta Lu minta gue beliin di sana, gue nggak sanggup. Iya benar. boleh tahu nggak sih berapa sih nilai realitanya dia yang membahagiakan dia sampai merasa ini loh kalau suami itu mestinya sekian gitu. Wah, kayaknya lu harus langsung tanya ke yang bersangkutan deh. Oh iya, dia juga nggak mungkin tahu. Cuma ngerasa mungkin nggak Oke, cukup dibandingin aja. dengan yang sekarang hidup bareng sama dia. Dia kan nggak tahu dikasih Berapa apa. kali lipat? Wow, Nah. itu udah itu yang, aduh harusnya ada di sini nih, bantuin gue itu. Tajir melintir banget. Gua waktu Apa? itu nggak. Tajir melintir banget. Setahu gue ya, baru merasakan kesuksesannya. Oh, jadi kalau baru-baru masuk ke toko-toko mahal lantai 1 tuh tinggal nunjuk gitu. langsung dapat. Oh, Cuman- Gua Cuman- liat ground floor. lantai 1 kurang ya. Lantai satu. Kita biasa main ground floor. Kantor jalan-jalan Di GF ya, GF ya. Ah, iya. Boleh nggak ya ini mikir-mikir Lantai Super Indo. Gue kayak pasan dulu ya sama yang terakhir ya, yang terakhir. Gue dikasih mobil juga mobil sewaan aja gue bersyukur kok. Yang penting masih bisa Kamu curhat? menang. Itu kan lu. Kamu curhat sekarang? Bukan Sekarang Kan lu ditanya. Iya. Kan lu ditanya. ini perempuan dikasih gini, dikasih ini udah dimaafin dari yang pertama. Maksudnya bukan ada. Tapi yang baju yang kayak gitu kan baik banget. Iya, baju kayak gini. Siapa yang punya? Coba. Sebenarnya nih ada satu pelajaran yang pengen Apa? gue tarik. Kalau memang Gimana, kan gimana? banyak orang nih katanya perceraian itu salah satu penyebab utamanya adalah ekonomi dalam rumah tangga. Itu selalu menjadi alasan dasar. Itu klasik. Itu klasik Ah, ah. kan? Lu mau cari alasan Pak? Ketika lu mau cari alasan, itu alasan yang paling tepat. Oke. Iya. Nah sekarang balik lagi ekonomi. Waktu lu nikah pertama kali, keadaan lu tuh memang kayak gimana sampai dia kok punya ekspektasi yang berbeda? Memang pas lagi nggak bagus. Oke. Itu. Dia lebih bagus. Dia kan bekerja di salah satu maskapai ternama di jadi- negara ini. Oh, jadi lu mengambil keperawanannya maskapai. Ya dong, katanya salah satu maskapai ternama. Berarti dia merasa kayak aduh gara-gara ketemu cowok ini jadi akhirnya menghilangkan. Oh enggak. Cuman karena sudah diangkat apa namanya staf tetap. Udah bukan udah statusnya bukan kontrak tapi udah staf tetap. Jadi boleh nikah, dapat cuti hamil, sampai melahirkan, sampai memang udah layak lagi untuk terbang, boleh terbang lagi. Ada kayak gitunya. Stable income dari dia. Pada saat tapi itu nanti lebih baik. ada tambahan dari lo gitu yang dia rasakan. Enggak gitu. Menurut dia, maksudnya menurut dia. Uang dia. Oh, lu nggak pernah Lu nggak pernah nyentuh juga uang dia? Gue nggak pernah minta
sedikit pun. Uang lu kan dia gitu. Tapi apa yang gue dapatkan meskipun itu nggak cukup, bukan menurut gue ya, ya itu buat keluarga. Oke. Lu kasih dia uangnya semua? Enggak sih. Oh enggak. Ya dia juga butuh. Karena gue dari awal juga udah Oh iya. agak feeling. Dari awal udah bilang, kenapa mau nikahin? Gimana sih? Masa gue bongkar di sini kenapanya? Ya kan kalau udah feeling kenapa dinikahin kayak lu? Gini nih, cuman nggak gini nih. Cuman kan gue menikah dia bertanggung jawab atas dasar sayang pada waktu itu, dan gue memang benar-benar mau menikahin dia. Bahasanya ya. Udah. Jelas ya. Kalau nggak ngerti lewat. Iya kan? Iya cukup. Iya kan? Memang gue ingin menikahi dia. Itu atas dasar ya gue sebagai laki-laki ya, itu bentuk pertanggungjawaban gue. Meskipun udah tahu gelagat-gelagatnya ya. Itu. Bener ya? Dia tuh ya nggak dikasih klipon emang bener kayak toa gue. Kan Ini kalian empat pribadi yang ini ya, warnanya Tenang. bagus ya warnanya ya. Saya tenang kan? Woi, pertanyaan belum jawab. Nggak, aku tenang semua ini. Iya. Apa? Lu yakin? Yakin apa? Anak lu sayang banget, kangen banget. Sangat yakin, Vin. banget sama. Sangat yakin. Dari mana lo bisa yakin? Gua apa? Waduh, dari mana? Ya benar. Itu dari mana? Lu Dari mana yakin? bisa yakin? Maksudnya Karina mungkin gini. Dulu iya 8 bulan yang lalu pada saat Iya. belum bisa. Iya. Sebelum didoktrin. Iya. Diduga didoktrin. Diduga ya. Oh ya diduga. Lu bahasa lah. Nah, setelah 8 bulan berlangsung kan nggak ketemu 8 bulan. Iya, bukan waktu iya, sebentar Kita loh. iya nggak tahu apa benar. yang terjadi, apakah Ya. gue yakin selesai anak gue masih sama gini-gini segala macam. Iya, Makanya seorang Yama yakin betul bahwa anak lo Marco Iya. nggak akan pernah berubah rasa sayang. Iya. Kalau kita berbicara ini bukan seperti 1+1 sama dengan 2 ya. Ini udah berbicara Rasa. keyakinan yang abstrak nih kan, yang susah untuk apa namanya dibuat hitung-hitungan di atas Iya. kertas. Kenapa gue yakin? Kalau gue nggak yakin, gue nggak akan melakukan ini. Lu gak akan berjuang. Iya. Kalau gue nggak yakin Marco masih punya ikatan batin sama bapak kandung ya, bukan Dedi itu ya, gue akan nggak melakukan ini. Ya, ini Yang terjadi, antara bapak dan yang terjadi nggak semua sih, cuman yang bahkan kita lihat semua kan, ketika ada peristiwa ini kan kebanyakan di posisi bapak, ya udahlah kita pisah, anak lu bawa. Jarang yang bapak kandung memperjuangkan sampai sejauh ini loh. Nah, di situ poin keyakinan gua, dan di situ gue yakin Marco masih punya batin yang melekat di bapaknya, meskipun didoktrin sedemikian rupa, gue yakin nggak tembus. Coba aja. Sekarang gini, lu kan udah menang nih, ya kan? Terus someday anak lu pindah ke lu, tinggal sama lu. Terus bagaimana cara lu ngerawat? Cara lu kan harus syuting. Siapa yang akan pegang anak Ya lu? bagi waktu. Tetap yang rawat gua ketika gua nggak lagi kerja, tapi kan dari sekarang pun udah gue siapin. Oke. Siapa-siapa aja yang akan jaga Marco, babysitternya, nanti. Keluarga lu dari keluarga. Nah, nanti nyokap gue suruh datang ke Jakarta untuk Ya namanya orang tua ke anak segala macam cara bisa lah. Kalau misalnya lagi syuting, kenapa nggak dia sama ibunya aja? Kalau ibunya bisa diajak. Ya kalau bisa kan Kan kita berandai-andai seandainya ini prosesnya sudah selesai. Kan kalaupun prosesnya sudah selesai, siapapun yang megang hak asuhnya Marco, tetap pihak yang satunya punya hak untuk boleh. Sebenarnya nggak masalah kok kalau bebas dia. Iya kan dia nggak masalah. Asal jangan dibikin ribet udah, gitu takutnya aja. setelah dipegang sama ibunya ngilang lagi. Udah berkali-kali gue bilang di media, ketika saya memenangkan hak ini, sebelum gue menangin hak asuh ya, ketika saya memenangkan hak asuh anak, saya janji saya tidak akan memutus tali silaturahmi, ya kan, Bin? Marco dengan perempuan yang sudah melahirkan dia. Tapi karena negara sudah mengikat, saya punya wewenang untuk pantau. Karena kan hukumnya kan mengikat. Karena kan nggak ada bekas bapak, bekas ibu ya. Itu. Tapi gue nggak akan menghalangi dia untuk bersilaturahmi dengan anaknya sendiri. Soalnya dari pengalaman aku juga, waktu anak-anak masih kecil, aku juga nggak bakal ngasih dia ke bapaknya.
Karena ya itu mulai doktrin-doktrin yang nggak benar kan anak masih kecil ya. Jadi labil akhirnya daripada bingung lebih baik di aku kalau kamu ketemu sekali aku pantau. Iya. Dan baik kayak The funny thing is ya, ini kan laki-laki ya. Masa ini perempuan itu yang gue tadi itu dia ya bingung gitu, ya. gitu loh. Justru makanya kita bawa kemari, angka bawa kemari. Point of view kalian mau Iya kita benar berikan juga. ke Yama gitu loh. Nah, sekarang tadi gue mau lanjutin pertanyaan si Anya. Kak Anya. Kenapa kalau gue lagi syuting Marco nggak ditaruh di Ibunya. apa kabar 8 bulan ininya yang darah daging gue udah ditaruh di TKP itu bersama dugaannya laki-laki yang harus Marco harus panggil Dedi. Apa kabar tuh? Kenapa harus disuruh panggil Dedi juga? Itu gue nggak habis pikir juga sih. Kan mereka belum nikah dia ya. belum nikah ya. Apa kabar itu? Harus gue harus gue mengalah lagi? Nggak bisa. Itu anak laki-laki loh, mentalnya. Benar itu pengaruh mental anak. Jadi setelah banding ini apa yang akan lu laksanakan? Apa yang akan lu lakukan? Tempur terus berdasar di koridor hukum yang berlaku. Makanya tadi gue bilang dia banding sebenarnya itu apa ya? Iya, percuma ya. Dangkal ya. Iya, bener tambah lu bongkarin Tambah gue semua. bongkar lah, tambah pembuktian gue akan gue semakin kencengin lagi. Lo pernah berusaha untuk datang ke? Udah pernah. 2 kali. Terus? Nggak ketemu. Yang satu Marco, yang satu ke TKP itu, ke rumah itu. Ketika gue mau masuk, Marco udah mental. Udah dibawa. Ya, yang kedua bukan di TKP itu, tapi di apartemen di sekitaran Cibubur. Masih di Jakarta. Oh, okay. Ya di apartemen itulah ya. Ini jaraknya ini tinggal, layar gue ikut. Jaraknya tinggal, ini gue ini pintu nih, Marco di dalam nih. Oke. Dari security udah naik sampai chief security, sampai akhirnya dia minta dipanggilin dari pihak kepolisian, gue hadirin, tetap nggak mau keluar dari unit itu. Marco di dalam. Gue sampai jam itu gue bergerak dari jam 2 malam, akhirnya gue baru cabut dari apartemen itu karena mikirin Marco ya. Yeah. Jam 5 sore. Sempet manggil Marco gitu? Apa di depan itu enggak? Gue manggil si perempuan suruh bukain pintu dan disaksiin sama orang bahwa gue nggak teriak-teriak. Enggak, maksudnya lu manggil nama anak lu gitu. Terus apa nanti anak lu nyautin dalam itu enggak? Enggak. Karena tuh jam 2 malam. Oh, jam 2 malam. Oke. Jam 2 malam. Sebenarnya kasihan tuh anaknya sih. Iya, makanya. Gitu. Nggak dibukain. Iya. Itu maksud Uncle tadi. Uncle bilang bahwa lu sayang nggak sama anak lu, yakin aku masih sayang nggak? Mungkin masih sayang. Tapi dengan adanya tarik-tarikan ini, kebayang nggak apa yang ada dalam? Iya. Itu terjadi sama aku juga kan waktu itu papa mama aku tuh kan pisah waktu aku umur 5 tahun kan. Jadi menurut papa aku layaknya tinggal sama papa, menurut mama layaknya tinggal sama mama. Jadi itu aku ngerasain banget, aku ngerasain ditarik kanan kiri ke itu beneran ditarik gitu. Bingung, ya? Jadi bingung, makanya karena berdasarkan pengalaman kecil saat aku pisah sama papanya Aska, aku nggak mau hal itu terjadi lagi gitu loh. Gitu. Jadi maksudnya ya kita kan belajar dari pengalaman gitu, dan belajar dari pengalaman untuk jadi lebih baik lagi kan. Benar. Nah mungkin si perempuan, maksudnya istri kamu ini kan nggak ada pengalaman seperti itu, tapi kan bukan berarti harus begitu gitu loh. Iya. Menurut aku sih, karena Makanya aku kalau seorang dari, ibu kan. dari posisinya si Yama juga aku pasti banding ya. Udah kita tempur aja terus. Tempur soalnya lagi. Dari posisi aku ya kayak Yang pernah waktu dulu, pengalaman. Iya pengalaman banding. Anak gue dibawa meskipun hak asuh di gue, ya gue nggak mau anak gue jadi trauma karena waktu itu udah bawa polisi, bawa itu. Jadi kan anak kasihan anaknya. Karena gue merasa kasihan dan gue sayang sama anak ya gue biarin dulu. Gue bawa polisi buat apa kan anak bawa polisi dia. Yang bawa polisi dia. Yang bawa polisi dia, bukan gue. Yang bawa Kok hampir sama ya? itu dia. Kok hampir sama ya? Melibatkan. Anak ini kan nggak bisa Coba lu belajar endingnya dulu sama dia. Anak ini kan nggak bisa dieksekusi. Itu dia. Iya. Siapapun yang megang hak asuh. Nggak bisa, nggak boleh. Mengambil, mengeksekusi anak. Posisi gue sebagai ibu, gue pikir adalah gini, ketika anak gue diperhadapkan ada polisi narik, brimob narik, lu pikir perasaan dia adalah apa? Ya, kan dia akan takut bingung, lah. takut, akhirnya kan jadi trauma kan? Iya. Jadi menurut gue, Ya, nggak ya udah boleh gue kayak lepas, rasanya itu. gue lepas. Kalau lu Ambil mau, deh. ambil, kita lihat aja. Tapi di posisi itu gue bisa bilang, Pantau, gue berapa pantau, lama? gue lihat berapa lama lu bisa ngidupin anak gue. Which Nggak is bisa itu gua ambil. kalimat yang keluar dari kebetulan orang tua gue juga cerai. Orang tua gue cerai waktu umur 9 atau 10 tahun. Itu exactly the same word. Gue ikut bokap gue dulu 2,5 tahun. Waktu itu diambil sama bokap, nyokap ini bisa bilang, oke, kita lihat berapa lama kamu kuat.
karena dia tahu karakternya. Tapi dalam hal ini kan ini kita nggak bisa ngomong gender ya. Iya. Jadi bener, akhirannya bokap gue give up. Dan dengan cara pride-nya dia cuma bilang, kayak anak-anak mau nginep tuh tempat kamu. Mulai dilepas. Iya, padahal mau dilepas Dengan- Iya, bahasanya. So, mungkin bisa jadi satu pertimbangan aja. Iya. Daripada tarik-tarikan, mungkin ada momen di mana lo yang lihat aja. Ya udah, lo handle aja mau berapa lama. Iya, karena He did, udah 8 months. tapi enggak, kan karena ini masih lagi ada berjuang. tarik-tarikan. Lagi berjuang. Jadi waktu saat Lu gua udah lepas secara tenang maksudnya ya? Iya. meskipun Lu hak kasih asuh di kesempatan kita, secara tenang, ya. Kan case-nya, aduh gue nggak tahu nih boleh disebut apa enggak ya. Berapa tahun ikut Ahmad Dhani. Iya. betul. Kan itu satu contoh. Akhirnya ya udah, toh anak-anaknya bisa menilai sendiri. Iya. Apapun yang entah ajaran, doktrin, Betul. pandangan apapun yang diberikan, Semakin anak-anak dewasa tuh akan semakin berpikir. Iya. akan punya waktu untuk nyari jawaban. Dan kayak gue juga kan gue ngasih ke bapaknya itu sampai ada 3 tahun. 3 tahun lebih. Hah? Sampai iya ada hampir 3 tahun. Dari banding. Enggak, bukan. Udah selesai semua. Oh, ha? Hak asuh di gue tapi dia bawa. Karena gue nggak mau ada kayak kita berantem tarik-tarikan kasihan anaknya. Ya gue tapi tetap ngunjungin dan dia mau Nggak masalah, setelah semua udah kelar justru dia mengizinkan gue ketemu. Nggak masalah karena dia kan sebenarnya nggak ngurus. Sebenarnya dia juga nggak bisa. Jadi pada dasarnya kalau memang intinya orang tua sendiri itu udah nggak ngurus anaknya cuman gara-gara ego Iya, pride iya, iya. untuk menarik-tarikan, suatu saat akan terbukti bahwa Ada dia nggak titik, bisa. iya, Akan ha. titik. Di Saatnya sini, dia akan di nyerah. sinilah menarik ya, kalau biasa Iya. kan wanita nih, ya perempuan kan. Iya, Ini laki-laki. Nah, itu Itu dia. dia. Nah, laki-laki memperbolehkan mantan pasangannya untuk membesarkan anaknya dulu sambil memantau dengan ikhlas, dengan tulus. Nggak bisa gue. Nah, itu dia. Gue nggak bisa karena gue yakin bisa Lu soalnya. tahu, ya, Iya. ya, lu tahu, lu yakin lu bisa gitu, maksudnya membiarkan dia dulu sambil lu lihat apakah dia betul-betul yang mampu nih men. Semenjak sama gue aja gue tahu tuh di rumah seperti apa. Baru gue ngomong tuh dia. Nah, Nah, dari kecil kan dia udah urusin semua, taking care semuanya. Dari yang dia sekolah. dia sayang iya. Iya. Dia sayang iya. Cuman ya gue lebih tahu lah dia di rumah tuh seperti apa dan Kak sendiri pun akhirnya yang menyaksikan, yang istri kamu tuh begini ya kalau di rumah megang Marco. Itu belum seberapa Kak nih. Saya 7 tahun. Oke, ini nih tau nggak sih ada cerita bijak yang bagaimana seseorang rebutan satu barang, tendon lah biasanya, liontin ya kalau itu cerita-cerita dari zaman dahulu, sehingga si raja memutuskan ini siapa yang bisa mengakuinya, ini punya saya, ya udah deh dibelah aja. Nah orang yang nggak rela tendonnya itu untuk dirusak, akhirnya dia merelakannya daripada dirusak, ya udah kamu yang pegang. Ternyata itu pemilik sesungguhnya. Dia harus merelakan. Karena menurut aku ya, setelah Nah, dia pengalaman ya, takut. setelah aku pengalaman itu nggak akan bisa bohong kok. Waktu itu akan berjalan dan itu nggak akan bisa bohong. Dia akan menyerah kalau memang bukan dari hati ya, nggak bisa. Karena Makanya anak Uncle ini beda. bilang dari awal kan kalau kita dari ceritanya Yama, Iya. Yama memberikan semua perhatian. Betul. Iya. Dengan pengantar sekolah dan semuanya tadi. Benar-benar. Itu akan ada tertanam pada dirinya Iya, Marco, men. benar. Iya, iya. Nggak akan pernah Itu hilang nggak sampai akan hilang. kapanpun. Nggak akan hilang. Nah, jadi even 8 months pun nggak sama Marco, Iya. sama lu. Ha. Ya, Marco udah tertanam sekian tahun, 7 tahun lebih kan Iya. ya. Iya. Nggak akan hilang. 6. 6. Periode 4 tahun sampai 7 tahun itu adalah yang paling cepat tertangkap oleh Iya, iya. anak. Secara psikologi kan. Hmm. kita Gue tahu. boleh share ya dikit ya. Iya. Setelah anak gue ini ikut gue akhirnya, gue pernah satu saat gue tanya sama anak gue yang paling kecil, karena paling kecil yang paling labil dong, Oh, iya, yang paling iya, iya. doktrin kan. Ha, ha, ha. 2 anak gue yang ikut gue. Terakhir tuh gue sampai nanya sama gini, Zoe, anak gue bilang, kalau Zoe dan Chloe pengen ikut Daddy, nggak apa-apa, Mami bakal balikin, mau nggak? Nggak mau, karena anak udah tahu. Oh, dia melihat. udah lihat, meskipun dia ngerekam udah lihat, ya? dia akan Sendiri memilih nantinya. sendiri. Meskipun dia sempat gue waktu itu pernah didoktrin sampai dia Iya, bilang, iya. sampai satu saat dia didoktrin, dia datang ke rumah gue, dia tuh WhatsApp, bayangin anak kecil tuh WhatsApp, terus gue rebut, gue lihat, gue sampai sedih, dia ngomong gini, Daddy, Zoe pengen pulang ikut Daddy forever ya,
mau ikut sama ibu, sampai nangis. Gue bilang, kenapa kamu WhatsApp ke dedimu kayak gitu kan? Dipikir kayak sama mami yang kayak dia papain gitu kan? iya. Padahal pada dokter langsung, kalau memang Zoe pengen balik, nggak apa-apa, pulang aja ke kamar dedi. Mami nggak bakal ini, dia nggak mau juga. Jadi dia tuh dalam dirinya sebenarnya confused, bingung, konflik. Tapi begitu berjalannya waktu dia akan mengerti. Pas gue nanya, kalau memang mau balik ke dedi nggak apa-apa, mami serahin ke dedi, yang penting kalian happy. Mereka nggak mau. Karena dituntut kebesaran hati keduanya ya. Iya benar. Ya keduanya, dalam arti you did your part man. Lu udah ngerjain part lu dengan sangat bagus. Luar biasa. Dengan sangat maksimal. Dan anak itu Dan tahu. tadi kita amazed karena nggak jarang ada laki-laki yang akan bersikap fighting seperti ya. Iya kan rata-rata ya itu udah anakku bawa deh. best part of your life yang udah kerjain gitu loh. Tapi di sisi lain kita lihat begini nih kondisinya, tanpa membela siapapun, mungkin kita akan mengetuk nih di arisan ini, kita akan ngetuk kebesaran hati kalian berdua, bukan sendiri-sendiri lagi. Buat siapa? Untuk anak. Kayak buat waktu gue juga gitu. Gue memberikan Aska tinggal sama papahnya, bukan memberikan ya, maksudnya kan itu anak gue juga gitu. Gue berpikir gini, toh ini yang membesarkan bapak kandungnya, orang yang bisa gue percaya. Kenapa saat itu gue menitipkan Aska ke papahnya? Karena apa? Di saat gue keluar, lu tahu banget gimana cerita gue kan, di saat gue keluar dari rumah itu gue belum ada kerjaan. Gue nggak tahu harus, jangankan untuk menghidupi anak gue untuk diri gue sendiri gue nggak tahu nih kerjanya bagaimana. Yang gue tahu gue harus mencari uang halal, gue masih dan alhamdulillah gue masih bisa dipertemukan sama anak gue setiap hari. Itu juga kebesaran dari batasan kan. Jadi dan tidak pernah membatasi itu. Dan gue bersyukur di situ. Akhirnya gue keluar dari rumah itu, gue keluar dari rumah Dedi dengan gue bisa ketemu sama anak gue dan gue bisa mencari uang diri gue untuk diri gue dulu lah gitu kan. Karena gue yakin anak gue tidak akan kekurangan. Maksudnya gue kayak tadi Uncle bilang, kebesaran hati dari seorang ayah dan ibu. Karena apa? Perpisahan itu perpisahan di saat kita mempunyai anak, bukan kita yang menderita, anak yang menderita. Gitu. Jadi jangan udahlah anak menderita, jangan dibikin bingung lagi. Itu maksudnya gue. Maaf ya, bukannya gue mengajari istri lu enggak ya gitu. Jadi maksudnya kalau misalkan istri lu melihat nanti YouTube ini, belajar dari pengalamannya. Pengalamannya gue kayak gitu kan. Toh juga anak gak akan lagi, lu juga kalau misalkan berpisah baik-baik juga lu gak akan melarang anak lu untuk ketemu ibunya kan. Berarti kayak gitu. Ya udah ketemu aja, kayak gue waktu itu gue ketemu setiap hari dan gue juga tidak mengganggu kehidupannya bapaknya anak gue, bapaknya anak gue juga gak mengganggu kehidupan gue gitu. Gitu loh. Buat dua-duanya kita yang untuk kita buang ego kita orang dewasa. Ini anak kecil. Ini anak kecil yang tidak bisa memiliki pikiran seperti kita gitu loh. Mungkin gue orang berpikir gue bukan ibu yang baik karena anak gue tinggal sama bapaknya gitu. Tapi kan mereka tidak tahu bagaimana pengorbanan gue di saat gue harus merelakan anak gue, menitipkan anak gue ke bapaknya yang biasa tiap malam tidur sama gue, yang biasa gue dengerin anak gue manggil gue gitu kan, dan gue yang ngurusin anak gue pakai tangan gue sendiri, tidak menggunakan babysitter kayak gitu. Gue nggak pakai babysitter. Gue nggak pakai babysitter. Dari anak gue keluar dari rahim dari anak gue keluar dari rahim gue, dari anak gue keluar dari rahim gue, itu gue yang ngurusin, yang mandiin, yang ngasih makan apa segala macam, itu gue. Masakin nggak? Masak. Iya, harus dong, kan lu ibunya. Mana sih? Iya, tapi kan masakin juga kan? Gue masakin dari tangan lo kan? Tau gak sih dari tadi gue ngeliat dia gini, gue ngeliatin dia dari gini. Dia jahil juga. Dia jahil banget nih. Gak, lu masakin? Iya. Gue jadi tahu nih, oh yang sana gak masakin. Iya, dia bilang, lu harus semua sih. Ya, ini kan halus. Ini kita berbicara universal ya. Oh iya, wajarnya. Apa sih peninggalan anak kecil itu dari orang tuanya atau memori yang paling mengikat deh dari orang tuanya, khususnya ibunya ya. Salah satunya kan makan yang dimasakin sama ibunya sendiri, apapun itu bentuknya. Mau enak nggak enak, tapi tetap itu enak masakan mak gue. Itu akan dia bawa sampai dia besar kan. Nyokap gue masih hidup kalau gue pulang ke Semarang, sampai sekarang gue masih ngerasain makanan yang dimasak dari tangan nyokap gue sendiri dari kecil sampai sekarang. Gini, mungkin gue bukan ibu ini gue yang berbicara baik, universal ya. Mungkin gue bukan ibu yang baik, yang maksudnya gue Mungkin Aska nggak suka rawon. Suka, jangan salah. Mungkin gue bukan ibu yang baik, yang akhirnya setelah gue pisah gue kayak tapi kadang-kadang gue kalau masih ketemu sama anak gue masih berusaha untuk yang namanya Cah,
mau makan apa gitu. Gue masakin. Iya. Ya kayak tadi lu bilang mau enak mau nggak enak Iya. udah gitu. Dari tangan lu. Dari tangan gue gitu. Dan alhamdulillah anak gue selalu bilang ini, "Good mom," gitu. Gue nggak tahu ya anak gue gitu. Tapi anak gue tuh anak yang luar biasa. Masak nggak gini kan tadi kan? Muka gue tuh lagi pada pecah-pecah enggak. Jadi gue Itu sih sebetulnya. Ya, sebenarnya cuma mudah-mudahan aja ya, gue sih berharapnya nanti ke depannya permasalahan kalian berdua tuh ada jalan keluarnya, dan jalan keluar itu yang terbaik buat anak lu. ya pokoknya Buat anak lu gitu loh. Pokoknya intinya waktu itu nggak akan pernah bohong dengan apa yang bener-bener dia mau kasih hati buat anak itu. Kalau lu bener-bener kasih hati buat anak lu juga nggak akan bohong. Itu anak lu akan datang ke lu juga kok dengan beriringnya waktu. Kebenaran pasti akan selalu ada. Menemukan jalannya sendiri. Tapi saat ini mungkin memang agak susah. Cuman ya ke depannya ya semoga kita menemukan jalan keluar yang terbaik. Tapi gue yakin kok jalur langit tuh the best deh. Karena yang gue rasakan, yang gue alami, rata-rata sebenarnya dari jalur langit semua. Pertolongan yang nggak masuk nalar karena kita ya. Bener. Ketika lu bener, semua pertolongan itu akan ada. Itu dia. Kan lu juga orang bener, ngelakuin yang bener. Ketika dia yang nggak bener, artinya ya. Iya kan. Ya waktu lah buktiin. Bukan berarti lu menyalahkan yang pihak sana. Bukan belum tentu salah. Iya. Tidak menyalahkan siapapun. Tapi sang semesta lebih paham lah siapa yang harus dibuka, siapa yang harus ditutup. Tapi Yama, thank you banget ya, lu tuh membuka sisi banyak hal dari sisi kehidupan yang mungkin tidak pernah terjamah oleh orang. Kita sering mungkin mendengar zamannya dulu ada om mama, om papa ya. Udah dong. Majalah itu udah dong. Gue belum lahir. BTW dia punya mantan laki gue. Majalah itu kan dari majalah itu tadinya. Iya kan. Tapi kan selama ini tidak pernah mendengar langsung dari mereka yang mengalami. Aku gerinya om, mom, and dad. Beda. Atau juga support the soul kali ya. Tapi balik lagi dengan bercerita kayak begini, kita saling membuka diri. Mungkin ada yang lagi mengalami proses tahapan sama seperti yang Yama. Khususnya ayah-ayah yang ada di Indonesia ya. Ketika memang harus lo perjuangkan, jangan pernah mundur. Gitu. Terus maju. Maju terus tapi tetap membuka untuk jalan damai. Oh iya. Gue tapi tetap masih agak sorry ya Yama ya, karena gue baru dengar dari sisi lo aja gitu. Bagaimana seorang perempuan, seorang ibu bisa bertindak seperti yang dilakukan oleh ibunya Marco. Kesalahan lo ngerasa dari segi ekonomi aja. Gue kurang kaya. That's it, dari itu. Gue sadarin itu. Tapi sampai dia membawa kabur anaknya menjauh dari lo, apa sih? Kenapa perlu sampai segitu ekstrimnya? Karena dia tahu kelemahan gue di Marco. Dia paham kelemahan gue tuh di Marco. Dan dia mau coba bercermin dari dari apa yang sudah pernah gue lakukan ke dia yang berapa tahun lu lalu. pernah itu kali ke lawan main lu kali, flirting lawan main lu kali. Apa mungkin membuat dia cemburu atau gimana ya kan? Dia flirting ke cewek. Nih ya. Nih, gue mau jawab yang apa yang siapa yang cowok? Nih ya. Nih fakta nih. Ini fakta nih. Karena pasti sesuatu yang dari perempuan itu merasa ada yang kurang, bukan cuma hanya ekonomi. Nah, oke. Maksud lu? Ya kan kita nggak tahu. Masa sih? Kita tanya. Atau hanya satu? Masa cuma hanya karena Kapan gue jawab? Raja atau apa kita nggak tahu. Kamu harus tahu ya, diundang di arisan begini loh. Iya. Beda ya sama Alvin ya. Kalau di Alvin kan bijak gitu kan. Terus apa space-nya tuh tertata gitu kan. Coba jelasin. Lu mau jawab yang mana? Gua apa dia? Apa yang ini Ranjang? Lu tadi apa sih? Lu. Enggak kan juga pernah flirting kali. Nah, ya nih. Kalau masalah flirting itu nih ya, selama pernikahan sama dia, gua itu udah nggak pernah ambil film yang ada adegan ciumnya, adegan apa? Kissingnya. Emang lu pernah? Oh emang lu pernah ya dulu sebelumnya? Bujangan gua ambilin lah. Coba kan itu. Boleh muncul di bioskop Indonesia? Boleh. Film, ya tadi bukan film. Film. Dia nggak ngambil kissing, dia ngambil interview.
Ini bukti dulu nih. Ini bukti dulu nih, ya. Ya. Meskipun gue bisa beralasan itu kan udah termasuk salah satu bagian dari pekerja seni, ya kan. Cuman demi menjaga ini nih, keharmonisan, demi menjaga, gue lebih melihat ke sini sih, demi menjaga celah gue supaya nggak ada, itu nggak gue ambil. Ya, oke. Lagi. Film lu nggak ambil, tapi maksudnya kan pas lagi breaknya. Iya. Gue nanya. Oke, pas lagi break. Iya. Kak, sekarang gue tanya sama lo. Pergerakan cowok kayak gua, ketika gue bergerak dalam tanda kutip, gue percaya nggak mungkin nggak sampai ke telinga siapa? ibunya Marco. Pengalaman pada saya, Bapak. Kenapa? Tahunan nggak tahu ya Bu ya. Ditutup ini gampang banget. Tapi kebuka kan? Tapi in the end kebuka. In the end. Ya udah kan? Yama tidak pernah mau ada cara. Karena gue tutup celah-celah. Sekarang gini, gue naik pesawat aja bini gue bisa tahu. Maksudnya pasti tahu. Gue lagi naik pesawat di maskapai yang sama kayak dia bekerja. Bini gue aja langsung tahu. Dia barusan terbang sama ini. Oh iya, terus kamu gini. Iya, bener. Tapi mungkin bukan cuma pergerakan pergerakan gue tuh udah bukan cuma selingkuh doang, misalkan. Tapi diranjang. Nah, kita nggak tahu. Diranjang. Oke, berbicara diranjang. Tolak ukurnya awal-awal kenal. Dah tuh. Saya bener. Bentar. Bukan maksudnya awal-awal. Gua nggak ikutan nanya deh. Bentar. Bisa mengkoleksi juga jalurnya mau kemana gue. Udah ditutup. Iya. Awal-awal, iya dong. Gimana? Awal-awal, iya dong. nikah apa awal kenal? Apa? Awal kenal Uki lu usil banget sih Kak. Makanya gara-gara awal kenal sih nikahnya jadi hafal deh. Kalau gue pertanyaan begini, kan perselingkuhan pertama itu terjadi pada saat Marcos umur 3 tahun. Diduga. 2019 ya, 2019. 18 dan 2019 18 dan 19 dan dia ketahuan terus dia mengakui. Itu yang pulang mabuk dulu. Ini Surat pernyataan. Nah, baru yang surat pernyataan kedua itu adanya oknum R yang pergi konser. Ada lagi? Jadi ada kan sebelumnya yang pertama. Jadi 2018-2019 itu kesalahan pertamanya adalah karena dia pulang mabuk-mabuk. Bukan ada pihak ketiga. Cuman yang terbongkar yang pertama kan yang pulang mabuk. Jadi pokoknya intinya nggak ada orang lain kan, nggak ada laki-laki lain. Ada, tapi related. Yang terbongkar yang spotlightnya, yang harus gue spotlight mabuknya. Yang itu udah termasuk bahan pertimbangan hakim. Surat pernyataan yang pertama, surat pernyataan yang kedua muncullah oknum R. Ini juga suami orang nih. Dan istrinya yang emailin gua kasih tahu bahwa si perempuan habis pergi nonton konser Ed Sheeran pada waktu itu tahun berapa tuh? Tahun 2019. Kebanyakan gue jalur langitnya. Lo sempat menanyakan nggak kenapa sih harus ada orang lain? Kenapa sih lo harus mengingkari pernikahan ini? Apa jawabannya sih? Gue nggak pernah nanya sespesifik itu karena gue udah dia udah lama kan. Iya. Udah nggak ada perasaan. Don't you wanna know? Iya, benar juga. Nggak pengen tahu. Kadang-kadang laki-laki kalau udah kayak begitu lihat udah males. Iya. Tapi harusnya dari lu nggak boleh males supaya si cewek ini setidaknya terbuka. Bagaimana bisa nggak males kalau menurut gua nih ya? Dengan dia lihat seperti itu udah enak duluan kali ya nggak sih? Iya. Tapi ada pengen memperbaiki kan ya? Masa lu nggak pengen tahu ada salah di mana sih sampai terjadi kerusakan dalam rumah tangga ini? Benar. Iya, mungkin menurut dia gue perhatiannya kurang, gue lebih banyak waktu gue ke Marco atau ke pekerjaan. Iya, menurut dia ya. Dia nonton Ed Sheeran waktu ya konser ya. Lu nggak beli tiketnya kali lu. Iya makanya. Dia nggak beli tiket konser. Itu case yang lagi banyak terjadi dengan teman-teman gue sendiri gitu bahwa. Cuman kan gue punya alasan itu. Anak.
Bukan, gue kan kenapa gue sampai berbuat seperti itu kan gue punya alasan. Berbuat Ya mungkin yang menurut dia apa Kemesraannya itu. iya berkurang apa segala macam bla bla bla. alasan lo apa? Anak. Enggak, Bukan karena dia yang akumulasi dari yang gue terima Masalahnya selama dengan mata kepala dia sendiri merasakan otomatis ini ya kalau lu berkali-kali gitu Enggak, tapi dari cewek kalau misalkan ditanya juga pasti akan gini. Oh ternyata laki gue masih peduli sama gue. Kan ini pasti belum ada gue bongkar isi chat WhatsApp dia ke gue loh dengan perkataan yang penuh dengan kata-kata mutiara. Terjadinya mabok yang pertama itu memang sudah ada indikasi penurunan ke Dari awal, dari awal hamil, dari awal sebelum menikah, memang masih gue simpan semua Tapi chat-chatnya. lu nggak penasaran kenapa sih lu? Ya kayak Anya bilang lu nggak penasaran, pengen tahu kok lu gitu ke gue. Kan kita bangun sama-sama karena dasar cinta lah segala macam bla bla bla. kurangnya lu Kayaknya gue udah nggak nanya atau udah nggak pengen nanya sedetail itu nah, karena udah gini, mungkin itu kesalahan gue juga ya. mungkin juga istri lu ngerasa lu nggak perhatiin juga, Iya, benar kali. juga kali. Jadi karena Iya, gini kan benar. kadang-kadang perempuan tuh pengen dikadling, pengen apa, pengen Iya. walaupun cuma sekedar sayangin apa kayak gitu-gitulah gitu. Nah, elunya udah nggak gitu apa kali? Anda harus merasakan jadi saya dulu baru Oke. Juga. laki-laki bener-bener dari Iya. jangan lihat dari tengah ya, bener-bener dari Iya, makanya tadi marilah dansa tenggo. oke. Tadi kan gua Jadi kita tuh dia tuh penasaran. Kayak gini, coklat gua nggak tuh tadi tenggo? gua kan tadi, woi, kan tadi gue coba lagi menjadi kalau misalkan melihat perempuannya seperti ini dan gue coba melihat dari dianya begini kayak gitu loh, kayak gitu. Nggak bisa, beda. Apanya? Point of view laki-laki sama perempuan ya pasti beda kan sama. Jadi ini telur dan ayam menurut mata lo, Duluan Yama, mana? Hah? siapa Duluan duluan? mana? Telur atau ayam ya? Siapa dulu yang menghilangkan Keromantisan keromantisan di rumah tangga. mesraan dalam rumah tangga ini? Gue nggak bisa jawab. Ya kalau gue bisa jawab, cuman nanti kalau gue jawab pasti akan dari satu sisi kan. Dan nggak perlu jawab deh kayaknya ya. Iya, ha. Biarkan itu masing-masing dengan areanya masing-masing. Cuman itu semua sudah gue jawab dan gue buktikan di pengadilan beserta bukti. Makanya tadi gue bilang kan, di sini kan belum gue bongkar semua dari apa namanya isi chat. Kalau gue boleh bilang, siapa yang mengalami KDRT verbal, nah, Waktu itu KDRT itu bukan di undang-undangnya itu ada loh. ada. KDRT itu bukan hanya fisik loh. Verbal juga ada loh. Cuman memang undang-undangnya tidak tajam. Iya. Tapi kalau kita mau urus itu sebenarnya bisa. KDRT verbal. Berarti mungkin perasaan itu hilang mulai saat dia hamil kali ya? Ya, hamil, melahirkan. Mulai sedikit-sedikit mulai hilang. Nih ya, Marco lahir. Kalau mau berbicara memisahkan anak ya. Iya. Marco lahir ketika si perempuan keluar dari rumah sakit. Itu yang tadinya harusnya ke tempat tinggal kami. Marco lahir langsung dibawa ke rumah si perempuan. Hah? Dia ke rumahnya si perempuan. Mertua. Oh. Gua hampir 4 bulan Marco dari 0 sampai hampir 4 bulan itu gua nggak serumah sama Marco. Alasannya? Tanya si perempuan alasannya apa? Oh, lu juga nggak tahu? Apa ya? Tahu gua alasannya. Cuma enaknya keluar dari mulutnya dia. Oh. Gitu. Gua bisa jawab. tapi yang lucunya ya, Marco masih baru lahir itu tuh udah ada usaha pemisahan dari gua tuh. Dan itu terbukti kok. enggak gini waktu pas habis dia apa kan ada kesalahan pertama dari perempuan yang ketahuan itu kan lu bikin surat pernyataan tuh dia supaya tidak melakukan ini lagi tapi akhirnya Tanda tangan dilakukan. materai. Tanda tangan materai Ada gitu saksi. kan. Ada saksi juga segala Iya. macam. Nah, saat lu bawa ke pengadilan itu bagaimana reaksinya dia? Mana pernah dia datang? Gue cuma ketemu dia di pengadilan tuh waktu mediasi doang. Wow. Emang begitu ceritanya. Cuman balik Sisanya gue datang terus. Saksinya tuh lawyer. jadi kalau gue lihat memang dari awal hubungan lo dengan ibunya Marco itu udah kurang harmonis. Tapi Iya. lo berusaha terus bersama Demi- untuk kebaikan anak. Marco. Demi darah daging gue ini. Dan lo udah 8 bulan ya di rumah. Mau 8 bulan, iya. Kalau lo bisa ngomong sama Marco, lo mau ngomong. Apa yang lu mau ngomongin? Sampaikan ke anak lu. Ya. Ulek, pokoknya Ulek tetap sabar.
Thor pasti tepati janji, meskipun ini sudah hampir 8 bulan, tapi Thor pasti akan tepati janji. Thor pasti jemput Hulk. Ya nak ya? So sweet. Ada mau ngomongin nggak? Buat apa? Nggak perlu ngomong sampai siapa tahu istri mendengar. Nggak usah. Setelah obrolan kita tadi mungkin ada sesuatu. Ya mohon maaf udah nggak ada artinya lagi. Ini kayaknya udah berujung udah benci, ya kan? Bukan hanya benci, panas. Gitu. Bukannya belum bisa move on ya? Iya. Bukannya Udah kelihatan juga. Ini bukan masalah move on, udah benci. Udah lupa. Udah lupa dan benci nih kayaknya bawaannya. Ya Mas, terima kasih banyak udah Thank you, datang ke Vin. kita. Hanya mau iya. Lagi apa kita ngobrol di Arisan. Balik ya. Anda juga terima kasih ya dapat. Oh iya. Thank you banget Uncle sudah hadir di sini bareng sama Yama yang biasanya kita perempuan-perempuan dari sisi perempuan. Oh biasanya bertiga ya? Enggak, Bertiga rame-rame. Oh, rame-rame. Kita udah ngumpul lagi udah setahun lebih kita nggak Oke. Uncle mau aku tarik juga jadi bagian jadi arisan. Iya. Bendahara atau apa? Dia jadi bendahara. Ini penari. Benda hidup kali ya? Kadang-kadang kita sebagai emak-emak ya, pas lagi arisan kok cicit dan Iya, dia udah dia. Oh, oke, iya. Yang pertama agak diem. Emosi wah. Gitu. Tapi thank you banget for sharing loh. Iya. Sama-samanya. Yang point of view yang mungkin jarang sekali kita bisa lihat. Betul. Iya. Benar. Iya. Karena memang kalau kasus-kasus general kebanyakan perempuan yang banyak bercerita mengenai bagaimana sulitnya untuk mempertahankan anak. Iya. Tapi dari sini kita Iya. lihat bahwa laki-laki juga bisa memiliki hati. Iya. Laki-laki juga memiliki kekuatan ingin memiliki anaknya karena memang dia yang merasakan dari titik awal. Yes. Kasusnya nggak umum. Tapi thank you for sharing. Semoga segera bertemu dengan Marco. Amin. Jadi kaget semoga segera bertemu. Belum dong. Coy. Jauh. Selesai, semoga kasusnya segera selesai. Iya, Berpisahnya dengan baik-baik. Damai lah Amin. pokoknya. Yang terbaik Jangan untuk ketemu dulu Marco. sampai baru sebelum ketuk palu ya. Enggak. Di belakang layar boleh lah. Oh di sini gue belum pernah bilang ya. Kalau apa namanya bernazar minimal tahun depan, maksimal 2 tahun lagi. Oh punya pasangan. Gue harus nikah lagi. Hat-trick. Kan gue bilang. Loh kok why? Kenapa mesti cepet-cepet kawin sih? Gue nggak trauma, gue nggak takut. Kenapa dong? Bukan masalah trauma. Nggak trauma kan? Tapi ini, tapi ketika Marco di tangan, gue mengembalikan, gue ingin menyenangkan Marco lagi, mengembalikan apa namanya memorinya Marco ke gue lagi, menghilangkan doktrin busuk itu semua. Baru nikah. Setelah itu minimal tahun depan. Nah kalau tahun depan berarti harus pacaran dulu. Pacaran sekarang Nggak ada. Nah, makanya berarti harus Kan pacaran tahun depan kan? Masa tahun depan? Tahun depan nikah. Tahun depan. apaan gua? Oh dia. Gue soalnya udah 42. Dia udah pindah dong. Gue dapat 2 sekarang. Dia sama. Gue dapat 2. Tahun depan. Tetap. Dia nggak pernah Tahun tahu depan lu kan. nikah, dia juga nikah. Iya bener. Sekarang kaosnya kan bola ya. Bola. Ya ini lagi sama bola. Sama bola. Nggak pernah tahu nyambungnya Sama mana. tenis. Sekarang lagi katanya tenis. Kenapa sih? Jangan disebut dong. Jadi namanya mau perlu disebut. Yang namanya pemain bola tuh satu klub aja ada lebih dari 11 kan. Iya. Kan apalagi di Indonesia banyak banget. Iya makanya. Kemana? Enggak. Cuman bokap gua tuh emang dari kecil tuh panggilannya tuh kebetulan memang Ocas. Oh gitu. Bentar. Nama bokap gua tuh Carlos. Nama bokap gua Carlos Roxas Garcia, panggilannya Ocas. Beneran, Kak. Beneran. Kok pada kabur sih?